Pria tua botak itu tetap di panggung kompetisi dan tidak pergi. Setelah Limuran masuk, ia membungkuk sedikit kepada Limuran tanpa ekspresi. Limuran pun hanya mengepalkan tinjunya sebagai balasan. Penjaga abadi berbaju zirah emas yang memimpin kompetisi bertanya dengan keras, apakah kalian berdua komandan ingin beristirahat selama 1 jam? Tidak perlu, tolak lelaki tua itu. Limuran pun menggeleng pelan. Oke, pengawal abadi berbaju zirah emas mengumumkan dengan lantang, kompetisi dimulai. Limuran segera menghunus pedang tanpa nama miliknya. Begitu ia menghunus pedangnya, lelaki tua itu tak sabar untuk berubah menjadi bayangan hitam dan menerkamnya. Dalam bayangan gelap, sebuah cakar emas terentang dan mencengkeram Limuran. Pikiran Limuran bergerak, dan tubuhnya menyusut menjadi seberkas pikiran spiritual dari udara tipis, lalu menghilang di tempat. Detik berikutnya, Limuran muncul ratusan kaki jauhnya, dan mengayunkan pedang tanpa nama di tangannya. Tiba-tiba, ribuan cahaya pedang memenuhi seluruh ruang kompetisi, membubarkan bayangan hitam itu sepenuhnya. Setelah bayangan hitam menghilang, seekor binatang raksasa setinggi 100 kaki pun terlihat. Binatang itu tampak seperti macan tutul, dengan bintik-bintik emas di sekujur tubuhnya, 1 tanduk di kepalanya, dan 5 ekor di belakangnya, yang merupakan 5 warna dari 5 elemen merah, putih, hijau, kuning, dan hitam. Memang benar itu peri Ibel. Pikir Limuran dalam hati. Tubuh Ibel ini aneh. Seharusnya dia adalah kultivator Ibel yang sangat langka. Ketika peri Ibel luput dari serangan itu, ia segera menyapukan kelima ekornya, dan tiba-tiba 5 cahaya peri melesat keluar, menyerap semua cahaya pedang di sekitarnya dan membentuk 5 sinar cahaya yang sangat tebal, yang menghantam Limuran. Begitu kelima cahaya abadi ini muncul, Limuran merasakan kekuatan 5 elemen yang terkandung di dalamnya. Ia tak berani lengah, dan buru-buru menyuntikkan aliran energi sejati ke dalam pedang tanpa nama itu, lalu menebasnya sekuat tenaga. Setelah cahaya pedang mengenai sinar 5 warna, ledakan dahsyat meletus, dan sebuah bola cahaya raksasa bersinar, menyelimuti seluruh area kompetisi. Para penonton menutup mata atau melindunginya dengan esensi sejati mereka. Dalam sekejap mata, bola cahaya itu menghilang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul pada perisai isolasi di sekitarnya. Kompetisi baru saja dimulai, dan pertarungan kedua makhluk abadi itu sudah mengancam akan menghancurkan formasi. Sudah jelas sejak awal bahwa mereka bertarung dengan sekuat tenaga, tanpa ragu sedikit pun. Beberapa penjaga abadi berbaju zirah emas bergegas mengibarkan bendera formasi, menambah kekuatan formasi. Lapisan cahaya abadi memancar dari perisai isolasi, perlahan memperbaiki retakan. Pada saat ini, peri Ibel itu melompat lagi, dan tubuhnya yang besar menghilang begitu saja. Saat berikutnya, ia muncul di belakang Limuran tanpa peringatan, dan menjulurkan cakarnya yang tajam untuk menamparkan Limuran. Limuran tidak menghindar kali ini, tetapi mengumpulkan energi sejati yang kuat dan melawan dengan pedang tanpa nama. Bang! Pedang Limuran gagal memotong cakar peri Ibel, malah terdorong mundur puluhan kaki. Sebuah celah kecil muncul di bilah pedang tanpa nama itu. Cakar peri Ibel hanya sedikit terbakar oleh cahaya pedang yang kuat. Cakar tajam peri Ibel menyerang terus-menerus, bagaikan beberapa harta abadi yang kuat menyerang terus-menerus, setiap serangan mengandung kekuatan ilahi. Limuran menangkis dengan pedang tanpa nama sambil mundur, dan segera mundur ke sekitar perisai cahaya, tanpa jalan untuk mundur. Limuran buru-buru menggunakan kekuatan hantu lagi, dan tubuhnya menyusut menjadi pikiran ilahi yang sulit dipahami, menghilang dari udara tipis, tetapi muncul di belakang peri Ibel pada saat berikutnya. Bang! Cakar peri Ibel itu meleset dan mengenai perisai cahaya yang mengisolasi, seketika menghancurkan lubang berukuran puluhan kaki. Begitu Limuran muncul, kelima ekor peri Ibel itu menerjang, masing-masing memiliki kekuatan 5 elemen yang berbeda. Setiap ekornya sangat kuat, bagaikan 5 harta abadi. Limuran segera menghindar ke samping dan tidak menghadapinya secara langsung. Melihat teknik teleportasi Limuran yang luar biasa, peri Ibel mengubah strateginya. Ia segera membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Energi vital langit dan bumi di sekitarnya langsung tersedot ke dalam perutnya seperti pusaran air. Peri Ibel kemudian membuka mulut dan memuntahkan energi vital tersebut, yang berubah menjadi pusaran energi vital yang mengerikan, berputar dan terbang menuju Limuran. Pusaran itu secara bertahap menelan seluruh ruang kompetisi, dan secara bertahap memaksa Limuran ke jalan buntu, membuatnya tidak dapat menghindar. Limuran berusaha sekuat tenaga untuk menyerang beberapa kali dengan pedangnya, tetapi setelah cahaya pedang memotong celah di pusaran itu dengan cepat pulih dan tidak dapat dikalahkan. Pusaran energi vital semakin dekat dan kekuatannya semakin kuat. Limuran buru-buru menyimpan pedang tanpa nama itu, dan pada saat yang sama menepukkan kedua telapak tangannya, membentuk segel tanpa nama untuk melindungi dirinya. Segel tanpa nama ini hanya berukuran beberapa meter, tidak sebanding dengan pusaran raksasa yang dilepaskan oleh Ibel abadi. Namun, saat bertabrakan,
Keduanya bertabrakan dengan ledakan dahsyat, saling memusnahkan. Gelombang energi vital yang dahsyat menghancurkan seluruh penghalang dalam sekejap, menghamburkan para kultivator yang terlalu dekat dengan penghalang dan tersapu ratusan kaki jauhnya. Untungnya, sebagian besar kultivator yang menyaksikan pertempuran itu memiliki kultivasi tingkat tinggi, dan sisa dampak kekuatan tersebut menyelamatkan mereka dari cedera. Namun, para abadi itu tetap mundur sedikit, tidak berani mendekati area kompetisi terlalu dekat. Aktifkan formasi cadangan, teriak pengawal abadi berbaju zirah emas yang memimpin kompetisi. Atas perintahnya, beberapa penjaga abadi berbaju emas segera mengaktifkan formasi cadangan lain, dan perisai cahaya isolasi lengkap muncul lagi, menyegel ruang kompetisi. Pertahanan lingkaran sihir cadangan ini jelas lebih kuat. Limuran dan Peri Ibel bertarung beberapa jurus lagi. Kekuatan yang tersisa mengejutkan perisai cahaya isolasi, tetapi hanya menghancurkan beberapa retakan, dan tidak menghancurkan seluruh formasi. Setelah pertarungan singkat, Limuran diam-diam terkejut. Setiap gerakan dan kekuatan magis Ibel abadi ini mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap konfrontasi, jika tidak, ia akan menderita kerugian besar. Ini menunjukkan bahwa lawannya memang kuat dan tangguh, dan tidak lolos ke babak ini hanya dengan mengandalkan trik. Monster ini hampir tidak punya kelemahan dalam konfrontasi langsung. Sepertinya kita hanya bisa membuatnya menderita kerusakan parah lalu menunggu kesempatan untuk menciptakan kelemahan. Pikir Limuran dalam hati. Dia menghindari serangan Peri Ibel dengan kilatan tubuhnya, lalu segera membuka tangannya dan mengeluarkan beberapa jimat peri giok es transparan. Limuran menjentikkan 10 jarinya, mengaktifkan beberapa jimat abadi satu persatu. Jimat abadi ini segera berubah menjadi energi sejati yang sangat dingin, menyerbu ke arah Peri Ibel, dan membekukan sebagian besar ruang kompetisi di sekitarnya. Ibel abadi itu juga membeku di dalam es, tetapi kemudian ia meraung, dan kilatan petir berwarna merah darah tiba-tiba melesat keluar dari tanduk di kepalanya. Petir ini menyambar es di sekitarnya, berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke berbagai bagian es. Detik berikutnya, hanya suara gemeretak yang tak terhitung jumlahnya yang terdengar, dan seluruh segel es runtuh dan lenyap dalam sekejap mata. Limuran terkejut, dan peri es yang datang untuk menonton pertempuran juga sedikit mengubah ekspresinya. Jimat peri es Limuran dibuat menggunakan esensi dinginnya sendiri. Ketika beberapa jimat diaktifkan secara bersamaan, kekuatan es mereka setara dengan segel es milik peri es yang berkekuatan penuh. Namun, kekuatan magis Peri Ibel menghancurkannya sepenuhnya hanya dengan satu gerakan. Dengan kata lain, bahkan jika peri es melawan Peri Ibel ini, ia belum tentu menang. Dari mana asal-usul Ibel abadi ini? Peri Bing dipenuhi keraguan dan keheranan, berpikir dalam hati, dia memiliki tubuh Ibel yang telah dikultivasikan hingga tingkat yang luar biasa. Kemungkinan besar, itu bukan sekadar klon, melainkan wujud aslinya. Bagaimana mungkin Ibel abadi biasa memiliki kekuatan seperti itu? Entah garis keturunannya sendiri yang sangat berbakat, atau gurunya yang sangat kuat. Setelah Peri Ibel memecahkan segel es di sekitarnya, dia langsung meraung dan menerkam Limuran. Kali ini, Limuran tidak menghindar. Ia juga berteriak keras, diam-diam menyalurkan energi sejatinya untuk mengubahnya menjadi esensi. Energi sejati dan kekuatan sihirnya berubah menjadi kekuatan ilahi, dan tubuhnya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Limuran melayangkan pukulan, dan kekuatan ilahi itu berubah menjadi hantu dan melesat keluar, meninju ke arah cakar Peri Ibel. Inilah tubuh kemurnian gioknya. Bang! Dengan suara teredam, tubuh besar Peri Ibel itu terguncang mundur puluhan kaki, dan kekosongan di belakangnya hancur. Tubuh kemurnian giok Limuran juga runtuh karena hantaman ini. Pada saat yang sama, tanduk Peri Ibel tiba-tiba mengeluarkan petir merah darah lainnya, yang menyambar suatu tempat di udara. Awalnya tidak ada apa-apa di sana, tetapi setelah disambar petir darah, sebuah belati tak terlihat dan tak berwujud muncul. Itu adalah pedang suci Limuran, Meiya. Saat Limuran menangkis cakar Peri Ibel secara langsung, ia membagi kekuatan sihirnya menjadi satu bagian diubah menjadi esensi untuk meningkatkan kekuatan ilahinya, yang lain menjadi roh untuk meningkatkan kesadaran ilahinya, lalu menggunakan taring pesonanya untuk melancarkan serangan diam-diam ke arah lawannya. Namun, Peri Ibel tetap menemukannya, dan semburan guntur darah menangkis taring pesona. Limuran buru-buru menyingkirkan taring jimatnya, hatinya mencelos. Meskipun ia memaksa Peri Ibel mundur, lawannya tidak terluka parah. Namun, tubuh murni gioknya langsung dikalahkan, dan serangan diam-diamnya gagal. Ia tidak hanya menghabiskan seluruh kekuatan sucinya, tetapi juga banyak kekuatan sihir. Pada akhirnya, ia menderita kerugian besar. Peri Ibel itu menerjang dengan kelima ekornya, dan serangkaian cahaya peri 5 warna lainnya mengenai Limuran. Limuran menghindar dan melawan dengan segel sihir yang tidak diketahui, nyaris tak berdaya melawannya. Teknik teleportasi Limuran digerakkan oleh kesadaran ilahinya dan sangat fleksibel.
Ia bisa langsung menghindar selama ia memikirkannya. Hal ini menyebabkan kekuatan magis peri Ibel yang dahsyat sering kali jatuh ke udara, dan perisai cahaya isolasi di sekitarnya terguncang hingga menimbulkan banyak retakan. Setelah serangan berulang kali gagal, Ibel abadi itu tiba-tiba meraung, membuka mulutnya, dan menghisap dengan liar. Mulutnya yang besar bagaikan lubang tanpa dasar, dengan liar menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya. Tubuh Ibel abadi itu pun membesar, hampir memenuhi separuh ruang kompetisi. Tidak, Li Muran terkejut. Ia mendapati tubuh peri Ibel tidak banyak mengembang, tetapi tempat kompetisi perlahan menyusut. Melahap ruang. Li Muran tergerak. Peri Ibel ini benar-benar bisa melahap ruang. Ia melahap sebagian kecil tempat kompetisi, membuat Li Muran semakin kehilangan ruang untuk menghindar. Lebih mudah bagi para makhluk abadi yang menyaksikan pertempuran itu untuk menyadari hal ini, karena tepat di bawah mata mereka, perisai cahaya isolasi itu menyusut semakin kecil, dan sekarang hanya sekitar setengah dari ukuran sebelumnya. Peri Ibel terus melahap ruang. Setelah melahap sebagian besar ruang, ia akan dapat dengan mudah mengusir Li Muran, memaksa Li Muran keluar dari ruang kompetisi, dan kemudian memenangkan kompetisi. Apa yang harus kulakukan? Pikir Li Muran dalam hati. Ia segera beralih dari bertahan ke menyerang, mengeluarkan jimat abadi satu demi satu, mengaktifkannya satu persatu. Namun, kekuatan magis peri Ibel terlalu kuat, dan tubuh Ibelnya terlalu kuat. Sambil melawan berbagai jimat abadi Li Muran, peri Ibel terus melahap ruang ini. Ruang kompetisi itu hanya berdiameter 100 mil, tidak terlalu besar. Setelah peri Ibel menelan beberapa suap, hanya tersisa kurang dari seperempat ruang kompetisi, dan menjadi semakin sempit. Peri Ibel ini punya bakat luar biasa, tak kalah dengan kekuatan sihirmu. Li Muran tiba-tiba mendengar suara Zhao Huming di benaknya. Jika kau ingin mengalahkan peri Ibel, kau hanya bisa memulainya dengan kekuatan hukum. Kekuatan hukum. Hati Li Muran tergerak. Benar, Zhao Huming melanjutkan, keahlian sihir peri es sebenarnya sangat sederhana. Kemenangannya yang terus-menerus didasarkan pada pemahamannya yang mendalam tentang hukum es. Kekuatan hukum es yang ia kendalikan sangat kuat, sehingga keahlian sihir yang biasa-biasa saja ketika digunakan oleh kultivator atribut es biasa, menjadi sangat kuat di tangannya, cukup untuk memukul mundur musuh hanya dengan satu pukulan. Dan teknik utama yang kau latih, rahasia tanpa nama, bukanlah tentang mengolah kekuatan satu hukum, melainkan prinsip-prinsip Dao langit dan bumi yang agung yang telah dipahami Zhao sepanjang hidupnya. Teknik ini melibatkan seni seleksi dan penolakan, yang menekankan pemahaman Dao langit dan menyatu dengannya. Jika kau berhasil, kau akan mampu memanfaatkan kekuatan Dao langit untuk melepaskan kekuatan magismu. Semakin besar kekuatan Dao langit, semakin besar pula kekuatan yang bisa kau lepaskan. Kau telah bertransformasi dari manusia biasa menjadi abadi. Setelah mencapai tingkat keabadian sejati, pengembangan seni tanpa namamu telah berkembang pesat. Kini setelah 1 abad berlalu, kau seharusnya telah memahami sebagian dari Dao Agung Langit dan Bumi. Mengapa kau tidak mengerahkan segenap kemampuanmu dan melihat betapa dahsyatnya Dao yang telah kau pahami? Mungkin, kau bisa melawan Ibel abadi ini. Tapi, Li Muran mengerutkan kening, teknik tanpa nama yang kulatih hanyalah teknik pernapasan untuk menyebarkan energi. Aku tidak punya kekuatan magis untuk melawan musuh. Bagaimana aku bisa menampilkan Tao yang telah kupahami? Zhao Huming tersenyum dan berkata, bernapas dan menyebarkan energi mungkin tampak seperti sekadar metode kultivasi, tetapi juga melibatkan seni membuat pilihan. Dengan membuat pilihan-pilihan ini, Anda dapat beresonansi dengan jalan surga. Anda tidak perlu mengeluarkan kekuatan magis khusus untuk mengalahkan musuh. Cukup singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, kembangkan kondisi pikiran yang damai dengan diri sendiri, bernapas dan menyebarkan energi, dan amati dunia di sekitar Anda dengan tenang. Secara alami, Anda akan menemukan sesuatu. Li Muran mengangguk pelan. Melihat peri Ibel melahap ruang, ia menghentikan serangannya untuk sementara. Ia malah memejamkan mata dan diam-diam mempraktikkan rahasia tanpa nama. Saat ia menarik dan mengembuskan napas, energi sejati dan kekuatan magisnya segera menyatu dengan energi abadi di sekitarnya. Energi abadi di sekitarnya seolah menjadi bagian dari energi sejatinya, yang dapat ia gunakan dan mobilisasi sesuka hati. Pemahaman semacam ini bukanlah hal baru. Li Muran telah mengalaminya sejak ia mencapai tahap keabadian sejati. Namun, para keabadian sejati lainnya juga dapat secara langsung memanfaatkan energi abadi di sekitarnya untuk melakukan teknik kultivasi dan kekuatan supernatural mereka. Mungkin kelebihan Li Muran hanyalah kepekaan yang sedikit lebih kuat terhadap energi surgawi dan duniawi dibandingkan para keabadian sejati lainnya. Namun, setelah memutar diagram meridian Wuming Jue yang baru saja ia kembangkan selama beberapa siklus kecil, pemahamannya sedikit berubah. Ia tampaknya samar-samar dapat merasakan energi vital langit dan bumi di sekitarnya, serta kekuatan magis apa yang dapat dikembangkan. Kekuatan magis ini dapat diubah hanya dengan pikiran.
Setelah peri Ibel menghancurkan segel es yang dilemparkan oleh beberapa jimat peri es, segel-segel itu pun hancur menjadi energi surgawi yang melayang-layang. Saat itu, Limuran benar-benar merasakan sedikit rasa dingin di dalam energi ini. Dengan pikiran, ia membentuk segel tangan, menirukan merapal mantra peri es. Menembakkan mantra demi mantra, energi itu benar-benar mengembun menjadi lapisan es, membekukan peri Ibel dalam sekejap. Hah! Peri es terkejut. Limuran benar-benar menggunakan kekuatan sihir esnya. Peri-peri lain tidak menyadari hal ini dan mengira peri es lah yang diam-diam membantu mereka. Mereka semua menatapnya, tetapi tidak melihat tanda-tanda serangannya. Penjaga abadi berbaju zirah emas yang memimpin kompetisi menatap peri es dengan bingung, tetapi tidak menemukan tanda-tanda bahwa peri es telah bergerak. Jika tidak, ia akan langsung menyatakan bahwa kompetisi limuran ilegal dan ia akan kalah. Peri Ibel itu tertegun. Meskipun meraung, ia menyapu kelima ekornya sekuat tenaga dan kembali memecahkan es di sekitarnya. Namun, energi dingin yang telah menghilang ini tiba-tiba mengembun kembali dalam sekejap. Peri Ibel itu murka, dan sekali lagi menembakkan petir merah darah dari tanduknya, menghancurkan es di sekitarnya dan mengubahnya menjadi energi langit dan bumi yang paling biasa. Yang mengejutkan, energi vital langit dan bumi ini segera berkumpul menjadi butiran-butiran es kecil. Butiran-butiran es ini perlahan berkumpul dan berubah menjadi naga es raksasa, siap menyerang Limuran. Bagus sekali, kata Zhao Huming, kau sudah merasakan hukum es yang terkandung dalam energi vital di sekitarmu. Namun, hukum es hanyalah salah satu dari sekian banyak jalan agung langit dan bumi. Wu Mingjue seharusnya membuatmu merasakan lebih banyak dao. Limuran bertepuk tangan, dan naga es itu meraung dan terbang menuju peri Ibel. Segala sesuatu yang dilewatinya disegel dengan es. Para peri terkejut. Trik semacam ini sering digunakan oleh peri es dan juga merupakan salah satu kekuatan magis khasnya. Sekarang, Limuran benar-benar menggunakannya. Tunggu sebentar, teriak raksasa dari tim Savage dengan keras. Suaranya begitu keras hingga membuat sekitarnya berdengung. Penjaga abadi berbaju zirah emas yang memimpin kompetisi berkata, "Rekan Taois, mengapa Anda menghentikan kompetisi?" Raksasa itu berkata, "Aku curiga tim tanpa nama curang. Yang sedang bertanding sebenarnya He Xiangzi, yang ahli dalam seni bela diri es, dan He Xiangzi yang mengawasi di luar adalah pemimpin mereka. Mereka ahli dalam ilusi, jadi sulit untuk mendeteksi kelemahan mereka." Para dewa langsung berdiskusi setelah mendengar ini. Kata-kata raksasa itu masuk akal, kalau tidak, bagaimana mungkin Limuran tiba-tiba melepaskan kekuatan magis es peri es? Peri es mendengus dingin dan menjentikkan jarinya ke arah raksasa itu. Tiba-tiba, udara yang sangat dingin menyembur keluar dan berubah menjadi naga es, menelan raksasa itu dalam sekejap. Raksasa itu tidak mengantisipasi serangan peri es, dan terkejut, langsung membeku di dalam. Untungnya, ia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setelah beberapa kali berjuang keras, ia berhasil melepaskan diri dari es yang mengelilinginya. "Apakah aku nyata atau palsu?" tanya peri es dengan dingin. "Benar," kata raksasa itu malu-malu, "jadi kalian berdua, makhluk abadi, tahu teknik es. Kenapa kapten tim tak bernama itu tidak menggunakannya sebelumnya?" "Pertanyaan yang tidak perlu," kata peri es dengan tenang, "kau tidak pantas tahu alasannya." Melihat hal ini, pengawal abadi berzirah emas yang memimpin kompetisi mengumumkan dengan lantang, kecurigaan tim Savage telah terbukti. "Jangan ikut campur dalam kompetisi ini lagi, atau kalian akan dikenai pelanggaran." Ya, raksasa itu kembali ke posisi semula, tidak berani mengatakan apapun lagi. Limuran tersenyum tipis, lalu mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Naga es yang tadinya berhenti meraung dan menerkam ke arah peri Ibel itu lagi. Peri Ibel mengayunkan kelima ekornya, dan tiba-tiba cahaya peri lima warna melonjak keluar, berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat tebal, menuju ke arah naga es. Dengan beberapa suara embusan, cahaya peri lima warna mengalahkan naga es, dan peri Ibel terus melahap ruang di sekitarnya. Limuran memejamkan matanya sedikit, dengan hati-hati merasakan energi vital langit dan bumi di sekelilingnya. Energi-energi primordial langit dan bumi ini dapat berubah menjadi es, atau menjadi cahaya surgawi lima warna. Mereka juga dapat berubah menjadi berbagai kekuatan magis, ada yang kuat, ada yang lemah, dan dengan atribut yang berbeda-beda. Alasannya adalah karena kekuatan hukum yang memberkati mereka berbeda, yaitu, Tao-nya berbeda. Ada banyak sekali cara hebat, dan setiap makhluk abadi memiliki caranya sendiri. Setiap kultivator abadi memiliki dao yang berbeda. Kekuatan magis yang mereka tunjukkan juga mengandung dao yang berbeda. Meskipun kekuatan magis ini menghilang menjadi energi vital, dao ini masih tersembunyi di dalam energi vital ini. Persepsi Limuran tentang energi-energi vital ini jauh lebih mendalam daripada persepsi para makhluk abadi sejati lainnya. Karena alasan inilah ia secara bertahap memperoleh pemahaman tentang Tao yang terkandung dalam energi-energi vital ini.
Limuran perlahan mengangkat telapak tangannya, dan energi vital dari langit dan bumi di sekitarnya berkumpul di atas telapak tangannya. Sebagian berkumpul menjadi naga es, dan sebagian lagi berkumpul menjadi cahaya peri 5 warna. Para dewa terkejut. Dua kekuatan magis dahsyat yang baru saja ditunjukkan kedua belah pihak, kini ditunjukkan secara bersamaan oleh Limuran sendiri. Peri Ibel juga sangat terkejut. Ia berhenti melahap ruang dan menunggu dengan takjub. Limuran melambaikan telapak tangannya, dan naga es serta cahaya peri 5 warna dilepaskan secara bersamaan, menyerang Peri Ibel. Peri Ibel tak berani lengah, dan buru-buru mengibaskan kelima ekornya, sekali lagi melepaskan cahaya peri 5 warna. Pada saat yang sama, kilat merah darah melesat dari tanduknya, bertemu dengan dua kekuatan magis Limuran. Dengan beberapa suara ledakan yang keras, Peri Ibel memblokir serangan Limuran, dan petir berwarna darah juga menghilang menjadi busur yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di antara langit dan bumi. Limuran mencoba merasakan energi vital setelah petir berwarna darah menghilang, tetapi ia mendapati bahwa ia tidak dapat benar-benar memahami Tao yang terkandung dalam energi vital tersebut. Ia hanya dapat mengumpulkan beberapa guntur darah yang tipis dan lemah, dan tidak dapat benar-benar menyatukannya menjadi petir berwarna darah yang kuat. Jelas bahwa kultivasi Limuran masih rendah, dan seni tanpa nama belum sepenuhnya berkembang, jadi dia tidak dapat memahami kekuatan hukum ini yang mungkin lebih maju. Namun, pemahamannya saat ini sudah cukup baginya untuk melawan Peri Ibel. Dalam sekejap, energi abadi di sekitarnya berubah menjadi es, lalu menjadi api abadi yang berkobar, lalu menjadi ribuan cahaya pedang, dan kemudian menjadi cahaya abadi 5 warna. Berbagai kekuatan magis terus bermunculan dan berubah, begitu dahsyatnya sehingga para Ibel abadi kelelahan menghadapinya. Limuran sendiri hampir tidak mengeluarkan mana. Ia hanya merasa sedikit lelah karena pikirannya merasakan hukum-hukum halus yang terkandung dalam energi-energi vital ini. Namun, kelelahan ini tergantikan oleh kegembiraan. Persepsi langsung akan energi vital di sekitarnya, yang mengandung segudang hukum langit dan bumi, merupakan perasaan yang tak terlukiskan bagi setiap kultivator abadi. Limuran sangat gembira. Jika ia tidak ingin tetap tenang dan tidak membiarkan pikirannya terganggu, ia mungkin akan tertawa terbahak-bahak saat ini. Sungguh menyenangkan. Limuran tiba-tiba mendapat ide. Kekuatan formasi itu juga merupakan semacam hukum langit dan bumi. Perisai cahaya yang mengisolasi di sekelilingnya juga ditransformasikan dari energi vital para dewa. Bisakah itu dirasakan? Saat dia merapal mantra untuk terus mengepung Peri Ibel, dia diam-diam merasakan perisai cahaya yang mengisolasi di sekelilingnya, merasakan energi vital yang hilang setelah perisai cahaya itu dihancurkan oleh kekuatan magis, dan kemudian formasi itu menyerap energi vital dan memperbaiki retakan pada perisai cahaya. Sesaat kemudian, sinar cahaya peri tiba-tiba keluar dari perisai cahaya ini dan mengenai Peri Ibel. Para makhluk abadi terkejut, dan para raksasa tim Savage bahkan lebih marah. Raksasa itu meraung, mengapa pengawal abadi bersirah emas menyerang komandan kita? Ini sangat tidak adil. Penjaga abadi berbaju besi emas yang memimpin kompetisi juga tercengang dan melihat ke arah beberapa penjaga abadi yang tengah memberkati formasi. Kami tidak melakukan itu. Lagi pula, ini formasi isolasi murni dan tidak punya kemampuan menyerang. Para penjaga abadi juga bingung. Beberapa dari mereka, demi menghilangkan kecurigaan, hanya menyingkirkan bendera di tangan mereka dan berhenti memberkati formasi. Setelah beberapa penjaga abadi menarik bendera formasi mereka, sinar cahaya abadi terus berjadewa dari perisai isolasi, menghantam Ibel abadi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan jelas, dan jelas itu bukan ulah para penjaga abadi istana abadi. Tidak ada yang mengganggu kompetisi, kata pengawal abadi berbaju zirah emas yang memimpin kompetisi. Raksasa itu sangat bingung, tetapi ia tidak dapat menemukan kekurangan apapun, jadi ia harus menelan amarahnya. Energi vital langit dan bumi di kejauhan berkumpul menuju perisai cahaya, berubah menjadi cahaya peri yang lebih ganas, terus-menerus menyerang Peri Ibel. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan menentang Sang Ibel abadi. Bahkan kekuatan magis Sang Ibel abadi yang baru saja terungkap, setelah menghilang, justru dimanipulasi oleh Limuran dan menyerang Sang Ibel abadi itu sendiri. Meskipun Sang Ibel abadi memiliki kekuatan yang luar biasa, ia hanyalah seorang dewa agung. Bagaimana mungkin ia menjadi musuh jalan surga? Ada banyak sekali jalan surga, dan Limuran hanya memahami beberapa di antaranya, tetapi itu sudah cukup untuk membuat Sang Ibel abadi tak berdaya melawan. Setelah Peri Ibel melawan sekuat tenaga untuk sementara waktu, ia melihat serangan dari sekelilingnya semakin ganas dan kuat. Ia tidak berani terus bertahan. Ia meraung cepat dan melepaskan semua ruang yang telah ditelannya, mengubahnya menjadi gelombang energi yang mengerikan dan menghantam Limuran. Ini jelas merupakan serangan penuh terakhir Peri Ibel. Bahkan tubuh Peri Ibel berubah menjadi pusaran angin dan menyerbu ke arah Limuran bersama fluktuasi energi vitalnya. Limuran tersenyum tipis. Ia sudah menyadari bahwa meskipun fluktuasi energi vital yang ditunjukkan pihak lain begitu dahsyat dan kuat,
Tao yang terkandung di dalamnya hanyalah hukum ruang biasa, dan tidak perlu khawatir. Segala sesuatu kembali ke asalnya. Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Sebuah pusaran kecil energi vital melonjak keluar, menuju fluktuasi energi vital yang mengerikan itu. Hasilnya, setelah keduanya bertemu, fluktuasi kuat energi vital benar-benar hilang dalam sekejap dan berubah kembali menjadi energi vital biasa di langit dan bumi. Bukan hanya itu saja, Limuran mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperlihatkan pikiran dan indera spiritualnya dengan segenap kekuatannya, dan energi vital yang tersebar itu dengan cepat berkumpul menjadi gelombang energi vital yang kuat, yang menghantam peri ibel itu sendiri. Boom! Peri ibel itu terhempas jauh oleh fluktuasi energi vital, menghancurkan perisai cahaya yang mengisolasinya, dan terbang ribuan mil jauhnya, meninggalkan ruang kompetisi. Peri ibel itu bangkit dan berubah menjadi lelaki tua botak lagi, tetapi ia memuntahkan seteguk darah. Ia menatap Limuran dengan kaget, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Terima kasih. Limuran membungkuk dari kejauhan, dan pemenangnya pun diputuskan. Li abadi yang terkasih, sihirmu begitu dahsyat hingga aku mengagumimu. Pria tua botak itu memberi hormat dari kejauhan, lalu terbang bersama 3 makhluk abadi lainnya dari tim Savage. Para dewa bubar satu demi satu, beberapa masih berdiskusi. Di tengah keributan, pengawal abadi berbaju zirah emas yang memimpin kompetisi mengumumkan bahwa tim tanpa nama itu telah menang dan mendapatkan tempat terakhir untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa. Namong Ren, Duan Muziu, dan yang lainnya juga datang untuk memberi selamat. Setelah berbasa-basi, Limuran dan yang lainnya kembali ke kediaman abadi mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Duan Muziu secara pribadi memimpin sekelompok kultivator keluarga Duanmu untuk menyambut mereka, mengatakan bahwa keluarga Duanmu telah menyelenggarakan perjamuan untuk merayakan keberhasilan Limuran dan yang lainnya dalam kompetisi seleksi. Limuran dan yang lainnya dengan senang hati menerima undangan dan datang ke istana keluarga Duanmu di Istana Yuran. Setelah memasuki istana, Limuran dan yang lainnya langsung merasakan aura istimewa. Aura ini tak hanya kuat, tetapi juga menyatu dengan energi langit dan bumi di sekitarnya, membentuk penghalang alami, sehingga Limuran dan yang lainnya tak dapat menggunakan pikiran spiritual mereka untuk merasakan pemilik aura tersebut, tingkat kultivasi, dan identitasnya. Namun, penghalang ini tak kasat mata. Saat Limuran dan yang lainnya memasuki aula utama, semuanya terlihat jelas. Seorang pria tua berambut putih yang tampak ramah duduk sambil tersenyum di kursi utama. Aura kuat menyelimutinya. Penatua abadi emas. Hati Limuran bergetar. Ini pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengan seorang abadi setingkat abadi emas. Duan Muziu berkata, ini tetua ketiga keluarga kami. Paman San mendengar tentang perjamuan hari ini dan datang ke sini khusus untuk bertemu Li Xianyu dan yang lainnya. Salam, senior. Limuran dan yang lainnya segera membungkuk hormat. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan tertawa, rekan-rekan abadi, mohon bersikap sopan. Silakan duduk. Beberapa murid inti keluarga Duanmu, yang telah mencapai tingkat dewa sejati, juga duduk bersama Limuran dan yang lainnya. Tak lama kemudian, musik surgawi mulai mengalun, dan puluhan peri tiba di tengah aula, menari anggun di udara. Perjamuan pun mulai meriah di tengah nyanyian dan tarian. Setelah 3 putaran minuman, tetua ketiga mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan memberikannya kepada Limuran. Ia berkata, sahabat abadi Li, kudengar dari Ziyu bahwa kau telah mengembangkan teknik murid gelap ibel. Ini adalah sepotong garam glauber gelap, harta karun yang kudapatkan saat menjelajahi alam abadi glasir gelap beberapa tahun yang lalu. Ini akan membantumu mengembangkan keterampilan atribut gelapmu. Terima kasih, senior. Limuran menerima harta karun itu, mengeluarkan sebuah kotak harta karun dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Duan Muziu. Alasan utama ia diundang ke pesta perayaan adalah karena ia telah berjanji kepada Duan Muziu untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Ia menukar lusinan jimat abadi berkualitas tinggi dengan garam glauber hitam ini. Secara keseluruhan, Limuran jelas mendapatkan penawaran yang menguntungkan. Lagi pula, jimat abadi adalah barang habis pakai setiap penggunaan berarti berkurang 1, sementara garam glauber hitam dapat digunakan untuk memurnikan harta abadi atribut gelap, menjadikannya harta karun atribut gelap yang sangat langka. Namun, garam hitam glauber ini tidak terlalu berharga bagi keluarga Duanmu. Mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan Limuran dan yang lainnya, mengubah musuh menjadi teman. Saat menghadapi kultivator yang sebelumnya mereka dendami, jika mereka terlalu lemah, mereka akan langsung menghabisinya. Jika mereka lebih kuat, mereka akan mencoba menyelesaikan konflik dan memenangkan hati mereka. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan dendam, mereka akan terus mengejar mereka. Ini adalah praktik umum di antara keluarga-keluarga besar yang menganut kultivasi abadi. Keluarga Duanmu mengadakan perjamuan ini untuk menyelesaikan konflik selama kompetisi dengan Limuran dan yang lainnya.
Kehadiran tetua abadi emas secara langsung menunjukkan pentingnya dan rasa hormat mereka, yang sudah cukup untuk menunjukkan kewibawaan mereka. Limuran dan yang lainnya sama sekali tidak menaruh dendam terhadap keluarga Duanmu, sehingga kedua belah pihak secara alami rukun. Saat mereka berbicara, Limuran diam-diam merasakan ki di sekitar tetua abadi emas. Energi vital ini, yang terbentuk dari disintegrasi energi vital tetua abadi emas, mengandung dao tetua abadi emas. Limuran mencoba merasakan dao tetua abadi emas, tetapi sang tetua tampaknya menyadarinya. Tetua abadi emas menatap Limuran dengan penuh arti, dan Limuran segera menarik kembali indera spiritualnya, tidak berani melakukannya lagi. Penatua Jinxian memuji Limuran dan yang lainnya sebagai pemuda yang menjanjikan dan memiliki masa depan yang cerah, lalu pergi lebih awal. Limuran menunggu hingga tengah malam, dan setelah merasa sedikit bosan, ia pun berpamitan dan pergi. Duanmu Ziyu dan yang lainnya secara pribadi mengirim Limuran kembali ke rumah besar sebelum pergi. Setelah Limuran dan yang lainnya kembali ke Istana Abadi, tiba-tiba cahaya keemasan jatuh dari langit, seperti sangkar emas, menjebak mereka berempat. Limuran dan yang lainnya terkejut dan diserang pada saat yang sama, tetapi baik kekuatan Esprit Es maupun pedang tak bernama milik Limuran tidak dapat menghancurkan sangkar emas itu. Harta karun abadi bawaan. Ekspresi Peri Es sedikit berubah. Benda yang menjebak mereka adalah harta karun abadi berkualitas sangat tinggi. Harta karun abadi dapat dibagi menjadi bawaan dan diperoleh berdasarkan kualitasnya. Pedang tanpa nama milik Limuran, pedang dingin tenang milik Peri Es, ujung ilusi milik Huan Ling Er, dan pedang panjang umur milik San Feng semuanya adalah harta karun abadi berkualitas baik. Tetapi semuanya tetaplah harta karun abadi yang diperoleh, dan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar tidak terlalu kuat. Kekuatan hukum yang terkandung dalam harta abadi bawaan jauh lebih kuat, sehingga umumnya dikendalikan oleh makhluk abadi dengan kultivasi yang lebih tinggi, seperti Dewa Emas. Tak diragukan lagi, orang yang menyergap mereka di sini dan menjebak mereka dengan harta abadi bawaannya adalah seorang Dewa Emas. Hanya Dewa Emas yang mampu menyergap Limuran dan keempat dewa lainnya tanpa ketahuan. Sedangkan seorang dewa surgawi, meskipun mungkin memiliki kemampuan itu, ia pasti tak akan repot-repot melakukannya. Mungkinkah itu tetua ketiga keluarga Duanmu? Pikiran ini terlintas di benak Limuran, tetapi ia segera menyangkalnya jelas bukan dia. Keluarga Duanmu terang-terangan mengundang kita untuk menjadi tamu mereka. Jika aku mendapat masalah, mereka jelas akan bertanggung jawab. Keluarga Duanmu tidak punya alasan untuk melakukan ini. Saat pikirannya berputar cepat, cahaya keemasan di sekitarnya tiba-tiba surut dan berubah menjadi labu emas bening yang besar, dan Limuran dan yang lainnya terperangkap di dalam labu tersebut. Namun, labu tersebut perlahan-lahan menyusut dan akhirnya berukuran beberapa kaki, dan dipegang di mulut macan tutul emas berekor 5. Pemimpin tim Savage Peri Evil itu. Limuran terkejut. Dia langsung mengenali asal-usul Peri Evil ini. Macan tutul emas berekor 5 memegang labu emas di mulutnya, melompat, terbang ke seorang lelaki tua berambut perak di udara, dan menyerahkan labu itu kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, mengambil labu itu, dan melompat ke atas macan tutul emas. Macan tutul emas itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, membawa lelaki tua itu dan menghilang ke dalam istana Yuran. Meskipun Limuran dan yang lainnya terperangkap dalam labu emas, mereka melihat semuanya dengan jelas. Ternyata komandan Peri Evil itu tunggangan orang tua ini. Limuran terkejut. Kultivasi orang tua itu pasti tak terduga. Setidaknya dia pasti seorang dewa emas Tai. Cahaya keemasan itu menghilang ke dalam kehampaan, berkedip beberapa kali sebelum menempuh jarak ratusan ribu mil. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah terpencil. Macan tutul emas berekor 5 berhenti di sana dan meringkuk di kaki lelaki tua itu. Lelaki tua itu menggoyangkan labu itu dengan lembut, dan tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti Limuran, memungkinkannya terbang keluar dari labu tersebut. 3 makhluk abadi lainnya masih terperangkap di dalam labu emas. Senior, apa niatmu? Tanya Limuran, ada banyak tetua abadi emas di Istana Abadi. Jika kau berencana membasmi kami, kau pasti akan terlacak. Pria tua itu tersenyum tipis dan berkata dengan lantang, sahabat Li Abadi, tolong ingatkan aku bahwa aku adalah seorang tetua di Istana Abadi dan memiliki status yang tinggi. Tentu saja, aku tahu aturan Istana Abadi. Aku secara pribadi mengundang kalian berempat ke sini untuk membahas hal-hal penting. Tidak perlu panik. Senior, apa instruksimu? Tanya Limuran sambil mengerutkan kening. Ia tahu dalam hatinya bahwa apa yang diminta pihak lain itu mungkin sesuatu yang memalukan, kalau tidak, ia tidak akan melakukannya secara diam-diam. Pria tua itu tersenyum dan menunjuk macan tutul emas berekor 5. Ini tungganganku, binatang ganas. Sahabat abadi Li berhasil mengalahkannya. Ini sungguh di luar dugaanku. Awalnya aku ingin binatang ganas melakukan tugas di konferensi 10.000 dewa, tetapi karena dia tidak bisa hadir, aku terpaksa meminta sahabat abadi Li, yang telah mengalahkannya,
untuk melakukannya untukku. Permisi, apa misi Anda? Tanya Limuran ragu. Pria tua itu terkekeh dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, berkata, sebelum Anda menjawab pertanyaan ini, Anda, Tuan Li, harus terlebih dahulu menyetujui permintaan saya yang lain. Bolehkah saya bertanya, Tuan Li, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Sekte Suci Ibel Surgawi? Sekte Ibel Surgawi. Limuran terkejut, dan ekspresi peri es dan yang lainnya berubah ketika mendengar ini. Melihat ini, lelaki tua itu terkekeh dan berkata, dari raut wajahmu, Li Xianyu, sepertinya kau sudah pernah mendengar tentang sekte kami. Ini bahkan lebih baik, karena aku jadi tidak perlu banyak menjelaskan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Seberkas darah menyembur keluar tanpa peringatan dan langsung menembus tubuh Limuran. Limuran tak punya waktu untuk melawan, dan ia pun tak mampu. Cahaya keemasan yang menyelimutinya dengan erat menjebak tubuh abadi, esensi sejati, dan bahkan kesadaran ilahinya. Ia tak punya kesempatan untuk menghindar, dan ia pun tak bisa terbang. Setelah darah masuk ke tubuhnya, Limuran langsung teringat sesuatu. Ia tampak sangat ketakutan di permukaan, tetapi hatinya merasa lega. Apakah darah ibel yang kau suntikkan ke tubuhku, senior? Tanya Limuran. Ini darah suci sekte kami. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum. Lagi pula, darah ini sangat murni, tidak seperti darah suci biasa. Menurut aturan dasar sekte kami, siapapun yang memiliki darah suci kami adalah anggota sekte kami, jadi selamat kepada Li Xianyu karena telah bergabung dengan sekte kami. Terima kasih, kata Limuran dengan tenang. Meskipun lelaki tua itu selalu tersenyum damai, ia bertindak sangat dominan dan tidak memberi Limuran ruang untuk bernegosiasi. Ia hanya memberitahu Limuran apa yang harus dilakukan. Pria tua itu melanjutkan sambil tersenyum, aura darah suci ini tersegel sementara dan tidak akan bocor. Oleh karena itu, para kultivator lain di Istana Abadi, bahkan para tetua abadi emas lainnya, tidak akan mengetahui identitas Li Xianyu. Namun, jika Li Xianyu mencoba membuka segel atau mengeluarkan darah suci dari tubuhmu, aura darah suci akan bocor, dan kau akan diburu oleh Istana Abadi. Jadi, Li Xianyu, tolong jangan bertindak gegabah. Karena aku adalah tetua di Istana Abadi yang bertanggung jawab untuk memburu anggota Sekte Ibel Surgawi. Jika itu terjadi, aku akan menghadapimu secara pribadi, Li Xianyu. Ternyata senior itu mencuri dari majikannya. Limuran mengerutkan kening. Kultus Ibel belum sepenuhnya dibasmi, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan tetua di depannya. Memang, lelaki tua itu tertawa. Namun, baik aku maupun para pengikut kepercayaanku belum memurnikan darah Ibel Surgawi. Karena itu, bahkan jika kau mempublikasikan masalah ini secara terbuka, itu tidak akan membuatku kesulitan. Itu hanya akan membuatmu jatuh ke tanganku dan mencari kematianmu sendiri. Kalau kau tak mau mati, kau hanya punya satu pilihan, yaitu ikut serta dalam konferensi 10.000 dewa dan berjuang keras untuk menang. Kau harus masuk 8 besar. Hati Limuran tergerak dan dia bertanya, mengapa demikian? Orang tua itu berkata, setelah memasuki konferensi 10.000 dewa, panitia akan memberikan beberapa hadiah kepada para pemenang setelah setiap putaran hadiahnya akan bertambah secara berurutan. Jika kalian lolos ke perempat final, salah satu harta karun yang diberikan kebetulan adalah yang saya butuhkan. Lagi pula, harta karun ini mustahil didapatkan dengan cara lain, jadi orang tua ini hanya bisa berencana untuk mendapatkannya di konferensi 10.000 dewa. Awalnya, aku berencana agar Zeshou membawa beberapa pengikut terbaiknya ke konferensi 10.000 dewa untuk memenangkan harta karun itu. Aku tidak menyangka mereka akan kalah dalam kompetisi seleksi. Karena tim Li Xianyu mampu mengalahkan Zeshou dan yang lainnya, itu berarti tim Li Xianyu lebih kuat dan memiliki peluang lebih besar untuk masuk perempat final dan mendapatkan harta karun itu untukku. Saya mengerti. Limuran mengangguk sedikit senior, apakah Anda punya instruksi lain? Tidak. Pria tua itu tersenyum dan berkata, Li Xianyu, berkultivasilah dengan baik dan jangan mengecewakanku. Mengenai darah suci Ibel Surgawi di tubuhmu, jangan coba-coba menyentuh atau memurnikannya, atau kau akan mati. Belum lagi seorang dewa sejati, bahkan dewa emas primordial sepertiku tidak akan berani sembarangan memurnikan darah suci Ibel Surgawi yang sangat murni ini. Dan aku bisa menjamin bahwa tidak ada satupun tetua dewa emas di seluruh Istana Abadi yang bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Hunyuan Golden Immortal. Limuran terkejut. Ia menduga Golden Immortal di depannya memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi ia tidak menyangka ternyata itu adalah Hunyuan Golden Immortal, yang merupakan tahap akhir dari kultivasi Golden Immortal, kedua setelah Huliang Tianxian. Darah suci Ibel Surgawi sulit didapat, jadi aku tidak akan menyia-nyiakannya untukmu dan rekan-rekanmu. Li Xianyu, sebagai komandan, jangan biarkan rekan-rekanmu bicara omong kosong dan membawa diri mereka ke dalam bencana yang fatal.
Setelah lelaki tua itu berkata demikian, ia mengambil kembali labu emas itu, dan sambil tertawa panjang, ia menunggangi binatang buas itu dan melarikan diri jauh, menghilang di langit malam. Apakah pria ini benar-benar dewa emas primordial? Gumam Limuran, pantas saja kita tak berdaya melawan. Peri es mengangguk pelan. Memang benar dewa emas primordial. Dia pasti tetua agung sekte Ibel Surgawi. Aku tidak menyangka dia adalah tetua istana abadi. Dia telah berhasil menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Dia pasti punya trik tersembunyi. Jika kita sampai melaporkannya, aku khawatir kita akan jatuh ke tangannya dan terbasmi bahkan sebelum kita sempat mengungkap rahasianya. Lagi pula, Peribing menyampaikan pesan kepada Limuran dan Huan Ling-er, tetua agung sekte Ibel Surgawi ini terkait dengan keberadaan artefak suci, panci pemurnian abadi. Kita sebaiknya tidak mengungkap identitasnya untuk sementara waktu. Limuran dan yang lainnya mengangguk pelan, memahami maksud peri es. San Feng berkata dengan cemas, rekan Taois Li, kau telah ditanamkan darah Ibel Surgawi. Apakah itu akan menjadi bumerang? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kata Limuran, darah ini telah disegel dan tidak akan memengaruhiku untuk saat ini. Baik peri es maupun Huan Ling-er tahu bahwa Zhao Wuming telah menggunakan tubuh bunga kelahiran kembali untuk menyerap dan memurnikan darah Ibel Surgawi, jadi mereka tidak terlalu khawatir malahan, itu cukup bermanfaat bagi mereka. Karena tetua agung pasti tidak tahu bahwa Limuran sebenarnya bisa melarutkan darah Ibel Surgawi. Jika dia terus menggunakan ini sebagai ancaman, dia mungkin akan membuat beberapa kesalahan ceroboh di saat kritis, memberi Limuran dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Jangan khawatir, peri es menyampaikan pesan kepada Limuran dan yang lainnya, lagi pula, pembatasan darah Ibel Surgawi ini bukanlah ancaman besar. Setelah kita menghadiri konferensi 10.000 dewa, kita akan menemukan kesempatan untuk membantu rekan Daois Li melarikan diri. Soal apakah kita akan melanjutkan penyelidikan terhadap tetua agung sekte Ibel Surgawi atau tidak, kita para dewa akan mengirimkan avatar kita untuk melakukannya. Kita tidak perlu membahayakan rekan Daois Li. Huan Ling-er mengangguk pelan. Benar, tidak perlu memberi tahu musuh untuk saat ini. Ayo kita pergi ke konferensi 10.000 dewa dan biarkan rekan Daois Li dan para dewa lainnya bertemu. Lalu kita bisa membahas ini. Limuran juga setuju dengan pendapat peri es dan yang lainnya. Ia bertanya kepada Zhao Wuming, Senior Wuming, bisakah darah suci Ibel Surgawi ini dimurnikan? Zhao Wuming terdiam sejenak, lalu berkata, kali ini, darah Ibel Surgawi jelas jauh lebih murni, tetapi memurnikannya tidak sulit, hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Terakhir kali, darah Ibel Surgawi terlalu tidak murni, dan sulit bagi saya untuk menentukan asal-usul Ibel Surgawi. Kali ini, kebetulan saya memiliki darah Ibel Surgawi yang murni, jadi saya bisa menyimpulkan asal-usul Ibel Surgawi yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Zhao Wuming mengaktifkan roh bunga kelahiran kembali. Sebuah sulur hijau menjalar dari atas bunga tersebut, menyelimuti darah Ibel di tubuh Limuran dan perlahan-lahan meresap ke dalam segel. Sesaat kemudian, jejak darah Ibel merembes keluar, menodai sebagian tanaman ivy hingga berwarna merah. Namun, darah Ibel ini dengan cepat diserap oleh bunga kelahiran kembali. Kilatan darah muncul di salah satu daun bunga kelahiran kembali sebelum kembali normal. Ah! Zhao Wuming tiba-tiba berseru darah Ibel ini, mungkinkah? Limuran bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Wuming, apakah Anda mengenali asal-usul darah Ibel Surgawi ini? Aku belum yakin, kata Zhao Wuming, aku perlu memurnikan lebih banyak darah Ibel Surgawi sebelum bisa memastikannya. Masalah ini sangat penting dan kita tidak boleh membuat kesalahan. Setelah itu, Zhao Wuming terus merendam bunga kelahiran kembali dalam darah Ibel Surgawi, menyerap dan memurnikan darah tersebut. Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya kemudian berangkat untuk terbang kembali ke Istana Yuran. Dalam perjalanan, Zhao Wuming mengirim pesan suara kepada Limuran, mengatakan, Zhao telah berulang kali menegaskan bahwa darah Ibel Surgawi ini memiliki banyak misteri. Tolong jujur, Senior, hati Limuran bergetar. Zhao Wuming berkata, darah Ibel langit ini agak bercampur. Darah ini terutama darah binatang Ibel kuno Blood Cry. Namun, Zhao juga menemukan bahwa ini bukan Blood Cry biasa. Darahnya ternyata mengandung Qi Yin dan Yang. Dan Qi Yin dan Yang ini berasal dari Dewa Yin dan Yang di antara 13 Dewa Kiamat. Apa? Limuran terkejut darah Ibel Surgawi ternyata ada hubungannya dengan 13 Dewa akhir zaman. Sepertinya ini cukup relevan, kata Zhao Wuming, tetua agung sekte Ibel Surgawi memiliki jimat suci dari artefak suci, pot pemurnian abadi. Artefak ini awalnya dikendalikan oleh Yang Xian Muyi, dan darah suci Ibel Surgawi yang dikeluarkan tetua agung sebenarnya memiliki aura Dewa Yin dan Yang. Ini berarti Ibel Surgawi saat itu pasti ada hubungannya dengan Dewa Yin dan Yang. Saat itu, para Dewa Yin yang juga pergi ke alam asal. Nasib mereka tidak pasti,
jadi mengapa mereka terhubung dengan ibel surgawi sungguh aneh. Tapi satu hal yang pasti, sebuah bencana pasti telah terjadi di alam asal. Keempat dewa yang pergi ke sana semuanya dalam bahaya, jadi mereka menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk melarikan diri. Rekan Daois Bing Feng melarikan diri dengan kapak penciptaan milik rekan Daois Jinyu dan tiba di suatu tempat di alam abadi liar di alam abadi ini. Namun, karena terluka parah dan tak kunjung pulih, ia buru-buru meninggalkan warisannya dan bersembunyi di alam bawah bersama kapak penciptaan, karena takut kapak penciptaan akan jatuh ke tangan makhluk abadi lainnya. Nasib para Dewa Yin yang masih belum diketahui, tetapi mereka jelas berada dalam bahaya besar. Aura mereka entah bagaimana berhasil masuk ke alam abadi ini dan menyatu dengan binatang ibel menangis darah, setidaknya setingkat Dewa Emas Primordial, menciptakan ibel surgawi dengan kekuatan magis yang luar biasa. Namun, ibel surgawi ini dengan cepat ditumpas dan dibasmi oleh para dewa, hanya menyisakan beberapa garis keturunan yang tersebar, yang sekarang menjadi kultus ibel surgawi. Dari 4 makhluk abadi yang pergi ke alam asal, 3 di antaranya telah mengalami bencana hidup mati, sehingga hanya rekan Daois Jinyu yang hilang. Namun, tunggangan Jinyu, Qiongqi, mengklaim bahwa Jinyu lah yang memerintahkan penghancuran alam asal. Pasti ada sesuatu yang lain di sini. Apa sebenarnya yang terjadi di alam asal saat itu? Gumam Zhao Huming, tetapi sayang sekali dia sedang bereinkarnasi saat itu dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Semoga kita bisa membangkitkan rekan Daois Bing Feng sesegera mungkin, dan kemudian kita bisa mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Zhao Huming mendesah. Limuran memberitahu Peri Es dan Huan Ling Er tentang darah ibel surgawi, dan mereka pun terkejut. Para peri lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk mencari cara menyusup ke sekte ibel surgawi dan mencari tahu hubungan antara ibel surgawi dan Dewa Yin Yang. Limuran tiba-tiba berkata, setelah alam asal menghilang, warisan senior Bing Feng muncul di alam abadi suri ini. Aura para Dewa Yin dan Yang juga muncul di alam abadi ini, Qiongqi juga muncul di alam bawah alam abadi ini, bahkan reinkarnasi senior Wu Ming pun muncul di alam bawah alam abadi ini. Bukankah ini membuktikan bahwa alam asal tidak sepenuhnya menghilang, dan sisa-sisanya entah bagaimana menyatu dengan alam abadi suri. Oleh karena itu, tunggangan, aura, harta, dan benda-benda lain milik keempat dewa juga tersebar di seluruh alam abadi suri. Sangat mungkin, Zhao Huming setuju dengan pernyataan Limuran. Apakah Li Xiaoyou memikirkan suatu tempat tertentu? Surga melampaui surga, kata Limuran, surga melampaui surga di alam bawah menyimpan misteri tersembunyi, dan kemungkinan besar berkaitan dengan alam asal. Huoyun dan Niseng, entah dari surga melampaui surga atau terlahir kembali di sana, pasti tahu banyak rahasianya. Jika aku bisa bertemu mereka, aku bahkan mungkin bisa mengungkap rahasia surga melampaui surga dan alam asal. Kemungkinan besar mereka sudah naik ke alam abadi, dan ke alam abadi suri ini. Namun, alam abadi suri begitu luas sehingga kecuali mereka berdua berada di kota kenaikan, tidak mudah menemukan mereka. Masih ada beberapa bulan lagi sampai konferensi 10.000 dewa. Bagaimana kalau kita kembali ke kota Feixian dan melihat apakah kita bisa bertemu teman-teman lama ini? Setelah Limuran memberitahu Peri Es dan yang lainnya tentang usulannya, Peri Es dan Huan Ling Er pun setuju. Meskipun San Feng tidak mengerti alasannya, karena Limuran dan ketiga peri lainnya mengatakan ingin pergi ke kota Feixian, ia tidak keberatan dan ikut bersama mereka. Keempat dewa abadi itu tinggal di istana Yuran selama beberapa hari dan, bersama Duan Muziu dan yang lainnya, menerima sebuah token yang dikeluarkan langsung oleh tetua jin dari Istana Abadi, yang memungkinkan mereka mewakili Istana Abadi Suri dalam konferensi 10.000 dewa. Ironisnya, orang yang memberikan token itu kepada mereka tak lain adalah tetua agung dari Sekte Tianmo. Tetua jin berani mengungkapkan jati dirinya di hadapan Limuran dan yang lainnya karena ia ingin memberitahu Limuran dan yang lainnya bahwa ia telah menyusun rencana matang dan tidak takut Limuran dan yang lainnya akan mempublikasikan masalah ini. Saat mengeluarkan token, Penatua Jin juga memberikan beberapa nasihat yang bermakna kepada Limuran dan yang lainnya. Bagi orang luar, itu hanyalah beberapa kata pujian biasa, tetapi Limuran dan yang lainnya mengetahuinya dengan baik dan dapat mendengar ancaman di dalamnya. Penatua Jin menutup dengan berkata, 8 sahabat mudaku, persiapkan diri kalian dengan baik. Dalam beberapa bulan, aku akan secara pribadi mengantar kalian ke konferensi 10.000 dewa. Tim manapun yang mencapai perempat final akan menerima hadiah besar dari Istana Abadi. Setelah menerima token, Limuran dan 4 abadi lainnya meninggalkan Istana Yuran dan pergi ke kota Feixian. Di kota Feixian, Limuran bertemu banyak teman lama. Para kultivator kagum dengan kemajuannya ke alam abadi sejati dan mengucapkan selamat kepadanya. Limuran juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang Huoyun, Niseng, dan yang lainnya, tetapi ia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Bahkan Hualing, yang telah naik ke negeri dongeng ratusan tahun lebih awal darinya,
tampaknya telah menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan petunjuk apapun mengenai keberadaannya di kota Feixian. Sepertinya Huo Yun, Niseng, dan Hualing belum pernah ke kota Feixian. Desah Limuran dalam hati. Limuran pernah mendengar Tai Changkong menyebutkan bahwa ada seorang tetua pembudidaya serangga dengan tingkat kultivasi Dewa Emas di kota Feixian. Ia sangat menentang permintaan Tai Changkong untuk bantuan dari Istana Abadi karena wabah serangga di alam bawah. Karena para dewa berspekulasi bahwa orang yang mengendalikan klon Dewa Pedang Xiaoyao juga seorang tetua pembudidaya serangga dengan tingkat kultivasi Dewa Emas, mereka pun diam-diam menyelidiki di kota Feixian. Hasilnya cukup mengecewakan, karena tetua penggarap serangga ini baru berada di tahap awal Taiyi Golden Immortal, dan baru mencapai tingkat tersebut dalam beberapa ribu tahun terakhir. Cloning pedang abadi bebas dan mudah yang dikendalikan oleh seorang penggarap serangga pasti terjadi setidaknya puluhan ribu tahun yang lalu, sehingga tetua penggarap serangga ini tidak lagi menjadi tersangka. Setelah mencapai tahap abadi sejati, terlepas dari asal-usul mereka, mereka semua abadi. Sulit untuk menentukan asal-usul seorang kultivator hanya dari penampilannya, kecuali mereka menunjukkan wujud asli mereka. Seorang tetua abadi emas tidak akan mudah mengungkapkan asal-usulnya, jadi sangat sulit untuk menentukan tetua kultivator serangga mana yang mengendalikan klon pedang abadi bebas dan mudah. Keempat dewa abadi itu tinggal di kota Feixian selama beberapa bulan, dan akhirnya suatu hari mereka menerima pesan Penatua Jin dari Istana Abadi memerintahkan mereka untuk berkumpul di Istana Yuran, dan mereka akan meninggalkan alam abadi suri dan segera menghadiri konferensi 10.000 dewa. Di Istana Peri di suatu tempat di Istana Yuran, Limuran, Duan Muziu dan 8 dewa abadi lainnya menunggu dengan hormat untuk waktu yang lama, dan akhirnya menunggu Tetua Jin muncul. Tetua Jin menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke langit, dengan hikmat berkata, "Saya telah memberitahu Yang Mulia Abadi Tertinggi tentang keikutsertaan saya dalam konferensi 10.000 dewa. Yang Mulia Abadi telah mengabulkan permintaan kami. Kami akan segera meninggalkan alam abadi ini." Limuran tahu bahwa Yang Mulia Abadi Tertinggi yang dimaksud pihak lain tak lain adalah Yang Mulia Abadi Suri, yang memimpin alam abadi ini. Yang Mulia Abadi ini, yang memiliki kekuatan surgawi, dapat dikatakan sebagai penguasa alam abadi ini. Hidup dan mati semua kultivator di alam abadi ini dan berbagai alam bawahannya dikendalikan oleh Yang Mulia Abadi Suri. Namun, negeri dongeng ini awalnya hanyalah tempat biasa yang tak berarti di alam abadi yang luas, tanpa dewa surgawi. Makhluk-makhluk seperti itu baru muncul setelah pemberontakan Ibel Surgawi. Menurut legenda, Yang Mulia Abadi Suri sangat rendah hati. Setelah memadamkan pemberontakan Ibel Surgawi, ia memerintah negeri dongeng ini sejak saat itu. Oleh karena itu, negeri dongeng ini dinamai Su Ri dan dikenal oleh para dewa sebagai negeri dongeng suri. Para dewa di alam abadi suri tentu saja sangat menghormati satu-satunya dewa surgawi mereka. Mendengar kata-kata Penatua Jin, mereka langsung membungkuk hormat ke arah surga, memujinya serempak, "Terima kasih, Dewa Tertinggi." Setelah membungkuk 3 kali, Tetua Jin menyapa para dewa lainnya, "Baiklah, sekarang kita akan menerima perintah dan berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa. Selain saya sendiri yang akan memimpin 8 dewa dalam kompetisi ini, saya juga akan ditemani oleh 10 pengawal emas dari Istana Abadi. Para pengawal ini adalah orang-orang kepercayaan saya dan sangat kuat. Jika ada di antara kalian yang terluka dan tidak dapat berpartisipasi, mereka dapat menggantikan kalian." Setelah berkata demikian, Tetua Jin bertepuk tangan, dan 10 pengawal abadi berbaju besi emas berbaris satu demi satu, berdiri dalam 2 baris di belakang Limuran dan 8 orang abadi lainnya. Hati Limuran tergerak, dan sekilas ia mengenali beberapa penjaga abadi, termasuk lelaki tua botak yang telah berubah dari tunggangan Penatua Jin, sang binatang buas. Lelaki tua itu juga berpakaian seperti penjaga abadi dan berada di antara mereka. Duan Muziu membungkuk dan bertanya, "Beberapa tetua klan kita telah meminta izin untuk pergi ke konferensi 10.000 dewa bersama-sama. Apakah ini sudah disetujui?" Tetua Jin menggelengkan kepalanya. "Saya sudah membahas masalah ini dengan beberapa tetua. Alam abadi ini sedang dilarang, jadi tidak nyaman untuk membiarkan terlalu banyak kultivator masuk dan keluar. Karena itu, saya sudah menolak permintaan para tetua dari keluarga Duanmu dan keluarga Nangong. Hanya tetua ini dan seorang dewa emas lainnya yang akan mengawal konferensi 10.000 dewa ini." Ya, Duan Muziu, Nangong Ren dan yang lainnya sedikit kecewa, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Penatua Jin mengajukan beberapa pertanyaan dan akhirnya berkata, "Baiklah, karena semua sahabat abadi sudah siap, kita berangkat sekarang. Sampaikan perintahku dan undang Kunling Jinxian." Ya, seorang penjaga dalam istana abadi segera menerima perintah itu. Tak lama kemudian, lampu hijau menyala, dan seorang pemuda muncul di aula. Orang ini berhidung mancung, telinga runcing, berkulit biru kehijauan, dan bermata biru.
Ia memiliki aura yang luar biasa dan penampilan yang sangat tampan. Ia mengenakan pakaian berbulu yang ditenun dari bulu-bulu panjang, jelas terbuat dari bulu burung abadi kualitas terbaik. Auranya bahkan lebih luar biasa, Li Muran bahkan tidak bisa merasakan kedalamannya. Jelas ia telah mencapai level Dewa Emas. Apakah ini Dewa Emas lain yang mengawal kita? Hati Li Muran tergerak. Tetua Dewa Emas ini masih memancarkan aura Ibel, dan sepertinya dia adalah Dewa Ibel. Salam, Tetua Jin. Pria berjubah bulu itu membungkuk hormat kepada Tetua Jin. Tetua Jin adalah Dewa Emas primordial, yang kedua setelah Dewa Surgawi, dan memegang posisi yang sangat tinggi di Istana Abadi. Penatua Jin tersenyum tipis dan berkata, Saudara Kunling, tidak perlu terlalu sopan. Kami akan menghadiri konferensi 10.000 dewa sekarang. Saya sangat menghargai pengawalan Saudara Kunling. Ya, pria berjubah bulu itu setuju, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap ia berubah menjadi seekor burung peri raksasa, tetapi cakar, leher, dan bagian lain dari burung peri itu ditutupi lapisan sisik ikan berwarna biru. Roh Kunpeng yang sebenarnya, Li Muran dan yang lainnya terharu. Ternyata Dewa Emas Kunling ini adalah Roh Kunpeng yang sebenarnya. Ini bukan pertemuan pertama Li Muran dengan Kunpeng, tetapi ia tetap penasaran. Roh sejati dengan kemampuan bawaan yang kuat seperti ini seringkali mencapai kultivasi keabadian sejati sebelum dewasa, menjadi Dewa Ibel. Setelah dewasa, jika mereka mencapai pencerahan, mereka seringkali dapat maju lebih jauh lagi, menjadi Dewa Emas. Kunpeng sebelumnya telah mencapai tahap awal Dewa Emas Tai. Ketika roh sejati Kunpeng mencapai tahap keabadian emas, ia dikenal sebagai Kunpeng Pengembara. Hal ini karena roh sejati Kunpeng kini dapat menjelajahi alam semesta dengan bebas, melintasi berbagai alam abadi. Inilah salah satu bakat alami Kunpeng. Rekan-rekan abadi, silakan maju. Seru Penatua Jin. Li Muran dan yang lainnya tidak berani lancang. Mereka semua membungkuk hormat kepada Kunpeng dan berkata, maaf, sebelum mereka berani terbang ke punggung Kunpeng satu persatu. Setelah Li Muran dan 8 dewa abadi lainnya serta 10 pengawal emas Istana Abadi terbang ke Kunpeng, Penatua Jin juga terbang ke sisik di leher Kunpeng dan berkata, Saudara Kunling, ayo berangkat. Yutian Kunpeng menjerit panjang dan segera melebarkan sayapnya. Lapisan cahaya hijau muncul di tubuhnya, menyelimuti tubuhnya, Li Muran, dan makhluk abadi lainnya. Saat berikutnya, lampu hijau menyala dan menghilang begitu saja di aula. Li Muran dan yang lainnya hanya melihat cahaya peri abu-abu di depan mereka, dan Kunpeng membawa mereka melewati cahaya peri ini. Ia tahu bahwa ini adalah kekuatan magis bawaan Kunpeng untuk menembus penghalang kehampaan, tetapi ia tidak tahu seberapa jauh ia telah melangkah. Tiba-tiba, mata Li Muran berbinar. Ia mendapati dirinya melayang tinggi di angkasa. Menunduk, samar-samar ia bisa melihat garis besar Istana Yuran melalui celah-celah awan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Istana Yuran ini hanya seukuran telapak tangan. Li Muran terkejut. Istana Yuran memiliki radius ratusan ribu mil, sebuah kota luas yang dipenuhi para dewa. Bahkan seorang dewa sejati pun akan kesulitan melihat keseluruhannya. Fakta bahwa istana itu begitu kecil saat ini menunjukkan bahwa mereka telah mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Dewa sejati biasa tidak bisa terbang setinggi itu. Konon, langit alam abadi suri dapat dibagi menjadi 33 surga. Kultivator biasa di tahap penyeberangan kesengsaraan hanya bisa terbang ke surga ke-9 tanpa bantuan dewa sejati bisa terbang ke surga ke-18. Dan istana Yuran dibangun di surga ke-15. Sepertinya kita sudah berada di atas langit ke-20 sekarang. Gumam San Feng. Ia juga melihat ke bawah dengan terkejut. Tanpa bantuan Yutian Kunpeng, mereka tidak akan bisa terbang ke sini. Yutian Kunpeng terbang di langit sebentar, lalu tiba-tiba melebarkan sayapnya lagi, membawa Li Muran dan makhluk abadi lainnya ke dalam terowongan kehampaan lagi. Ketika mereka terbang keluar dari terowongan lagi, Li Muran dan yang lainnya tidak lagi melihat jejak Istana Yuran. Hanya ada hamparan putih luas di bawah mereka, dan mereka tidak bisa melihat apapun. Kunpeng Pengembara membawa Li Muran dan para dewa lainnya melewati kehampaan untuk waktu yang lama. Li Muran memperkirakan setidaknya 3 hari 3 malam telah berlalu. Yang ada hanya putihnya di bawah mereka, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala mereka tampaknya tidak berubah sama sekali, dan mereka juga tidak semakin dekat. Tiba-tiba, Li Muran merasa seolah-olah kehilangan kendali dan tubuhnya terasa ringan. Ia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tepi negeri dongeng suri yang awalnya putih kini memiliki garis hitam. Ternyata alam abadi suri memang ada ujungnya. Pikir Li Muran dalam hati. Meskipun ia sudah lama tahu bahwa alam abadi suri hanyalah salah satu alam abadi yang luas di dunia abadi dan tidak terlalu besar, ia telah menjelajahi alam abadi Savage selama bertahun-tahun. Jangankan melihat batas alam abadi, ia hanya menjelajahi sebagian kecil dari alam abadi Savage. Baru hari ini ia menyaksikan batas alam abadi dengan mata kepalanya sendiri untuk pertama kalinya.
Kita sudah terbang keluar dari alam abadi suri, kata Penatua Jin kepada para makhluk abadi lainnya. Saat ini kita berada di kehampaan tak berujung di antara berbagai alam abadi di alam abadi. Praktis tidak ada apapun di sini. Selain cahaya bintang, hampir tidak ada jejak energi abadi. Tubuh Wandering Kunpeng telah mengembang sepenuhnya, mencapai panjang 3.000 mil. Limuran dan para makhluk abadi lainnya tampak kerdil berdiri di atas tubuh Kunpeng, tak lebih besar dari sisik atau bulu. Namun, jika Wandering Kunpeng dibandingkan dengan alam abadi suri di bawahnya, ia sama tak berartinya. Setelah meninggalkan alam abadi suri, Yutian Kunpeng tampaknya telah menggunakan teknik menyusut langit. Para makhluk abadi jelas merasakan bahwa mereka bergerak maju dengan sangat cepat. Meskipun tidak ada apapun di kehampaan yang tak berujung dan tidak ada angin bersiul yang berlalu di kedua sisi, mereka dapat melihat bintang-bintang di depan mereka, yang tampaknya semakin dekat sedikit demi sedikit. Setelah beberapa hari terbang, para makhluk abadi telah meninggalkan alam abadi suri. Alam abadi suri kini terbentang di belakang mereka, tampak dari kejauhan bagai cakram putih berkilauan cahaya abadi. Cahaya abadi ini konon merupakan kekuatan penahan yang diberikan oleh larangan istana abadi. Setelah beberapa bulan, cakram optik itu telah menjadi titik cahaya seukuran kepalan tangan. Dari kejauhan, ia tampak seperti salah satu dari sekian banyak bintang di kehampaan tak berujung. Ia hanya tampak lebih besar karena lebih dekat. Pada titik ini, mereka melewati alam abadi lainnya. Dari kejauhan, alam ini tampak seperti bintang redup. Baru ketika mendekat, ia berubah menjadi bintang biru. Dan baru ketika mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah alam abadi yang utuh. Alam ini bebas dari batasan apapun, dan para makhluk abadi dapat melihatnya dari jauh. Hampir seluruhnya berupa lautan biru yang luas, dengan hanya beberapa pulau yang tersebar menghiasi hamparan luas itu. Menurut Tetua Jin, inilah alam abadi Laut Ibel, tempat sekitar 2/3 kultivatornya adalah makhluk abadi Ibel. Luas alam abadi Laut Ibel mungkin beberapa kali lebih besar daripada alam abadi Matahari Void karena Limuran dan rekan-rekannya begitu jauh, mereka tidak dapat melihatnya. Pulau-pulau kecil yang dilihat Limuran dan rekan-rekannya tampak hanya seukuran telapak tangan, tetapi sebenarnya, luasnya sangat besar. Luas sebenarnya pulau-pulau kecil ini mungkin tidak kurang dari jangkauan penghalang istana abadi Matahari Void. Alam abadi Laut Ibel tidak memiliki batasan, sehingga memungkinkan perjalanan bebas. Limuran dan rekan-rekannya ingin tinggal di sana selama beberapa hari untuk memperluas wawasan mereka, tetapi Penatua Jin menolak. Penatua Jin jelas tidak ingin menimbulkan masalah, dan ia punya rencana besar setiap gerakan Limuran dan para makhluk abadi lainnya akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kunpeng Pengembara membawa para dewa dalam perjalanan ini selama lebih dari 10 tahun. Sepanjang perjalanan, mereka melewati 7 atau 8 alam abadi, besar dan kecil, tetapi tidak berhenti dimanapun. Meskipun awalnya senang dengan keasyikan terbang menembus kehampaan tak berujung, para dewa perlahan-lahan mulai bosan. Rasanya terlalu sepi dan kosong. Karena tidak dapat berkultivasi, dan tidak dapat bertemu dengan dewa pengembara lainnya, rasanya seolah-olah seluruh alam semesta hanya berisi mereka dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan tak terjangkau. Akhirnya, pada hari ini, mereka terbang ke alam abadi Hongmeng tempat konferensi 10.000 dewa diadakan. Alam abadi Hongmeng tidak terlalu luas, kabarnya hanya 1% dari luas alam abadi suri. Lebih lanjut, alam ini secara mengejutkan tidak memiliki alam bawahan, juga tidak menghasilkan makhluk abadi atau binatang abadi kuno. Dengan kata lain, alam ini tidak memiliki kultivator asli. Di antara segudang alam di alam surgawi yang luas, alam abadi Hongmeng adalah salah satu yang terkecil. Namun, alam abadi Hongmeng memiliki keistimewaan, yaitu energi vital langit dan bumi yang terkandung di dalamnya sangat murni, dan kualitasnya lebih tinggi daripada energi abadi kebanyakan alam abadi. Setelah energi abadi ini terstimulasi, ia akan memancarkan cahaya ungu redup, sehingga disebut Ki Ungu Hongmeng. Seluruh alam abadi Hongmeng memancarkan lapisan cahaya ungu. Begitu para makhluk abadi memasuki lapisan cahaya ungu itu, yang sebenarnya masih jauh dari alam abadi Hongmeng, mereka diinterogasi oleh beberapa kultivator abadi emas yang mengenakan helm abadi ungu emas. Tetua Jin secara pribadi menyerahkan token tersebut, dan setelah beberapa saat, mereka diizinkan memasuki alam abadi Hongmeng. Setelah memasuki alam abadi Hongmeng, sosok Yutian Kunpeng menyusut drastis. Ia membawa para dewa dan terbang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mendarat di istana abadi. Para dewa terbang turun dari Kunpeng satu demi satu, dan Kunpeng juga berubah menjadi seorang pria berpakaian bulu. Tetua Jin berkata, istana-istana abadi ini dibangun oleh para kultivator istana abadi ini. Sebelum setiap konferensi 10.000 dewa, para kultivator yang mewakili istana abadi ini akan berkultivasi di sini selama beberapa waktu. Mulai sekarang, kalian akan berkultivasi di sini, dan aku serta rekan-rekan Kunling abadi juga akan berada di sini untuk mengawasinya.
Aku ingin tahu berapa lama lagi konferensi 10.000 dewa akan resmi dimulai. Tanya Nangong Ren. Penatua Jin tersenyum tipis, masih ada lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Para dewa terkejut. Tanya Nangong Ren penasaran, kalau begitu, kenapa kita datang ke sini sepagi ini? Ya, kenapa? San Feng juga sangat penasaran dan bukan hanya kami, sepertinya banyak kultivator dari negeri dongeng lain juga datang ke sini. Penatua Jin terkekeh, tetapi tidak langsung mengungkapkannya. Ia melirik para dewa dan berkata, sebaiknya kalian coba tebak alasannya. Duanmu Ziyu bertanya, mungkinkah senior khawatir kita akan mengalami masalah di sepanjang jalan, jadi dia berangkat lebih awal untuk bersiap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Penatua Jin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum teruslah menebak. Seseorang bertanya, mungkinkah senior Kunling telah membuat kemajuan pesat dalam seni mengecilkan langit, jadi kita datang ke sini lebih awal. Tetua Jin menggelengkan kepalanya lagi. Tetua Jin membantah 7 atau 8 teori, hanya menyisakan Peri Es dan Huan Ling Er yang terdiam. Mereka mungkin tahu alasannya, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Meskipun San Feng pernah menjadi tetua abadi emas, itu terjadi di zaman kuno, ketika konferensi 10.000 dewa belum pernah ada. Dia tidak pernah meninggalkan alam abadi suri, jadi dia juga sama bingungnya. Pikiran Limuran tergerak, dan ia bertanya, energi ungu Hongmeng di sini agak istimewa. Energi ini berbeda dengan energi primordial langit dan bumi di alam abadi suri, sehingga hukum langit dan bumi yang terkandung di dalamnya pun berbeda. Karena kita datang ke sini lebih awal, apakah kita perlu beradaptasi dengan hukum langit dan bumi di sini? Mata Penatua Jin terbelalak kaget mendengar ini. Ia mengangguk kecil dan berkata, rekan abadi Li, tebakanmu benar. Memang, hukum langit dan bumi yang terkandung di setiap alam abadi tidaklah persis sama. Seperti kata pepatah, ada banyak cara hebat, dan setiap alam abadi memiliki daunnya sendiri. Tujuan konferensi 10.000 dewa adalah untuk memungkinkan para dewa dari berbagai alam abadi bertukar tahu mereka masing-masing. Oleh karena itu, di alam abadi manapun konferensi itu diselenggarakan, akan terasa agak tidak adil, karena para kultivator dari alam abadi lain harus beradaptasi dengan tahu alam abadi ini. Di alam abadi Hongmeng tempat kita berada saat ini, tidak ada kultivator pribumi. Menyiapkan tempat kompetisi di sini sebenarnya adalah cara yang paling adil bagi semua makhluk abadi, karena mereka semua perlu beradaptasi dengan tahu di sini dan tidak dapat memanfaatkan waktu dan tempat terlebih dahulu. Justru karena alasan inilah para kultivator yang berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa biasanya tiba di alam abadi ini lebih awal untuk berkultivasi, sehingga pemahaman mereka tentang Dao dapat secara bertahap beradaptasi dengan energi vital langit dan bumi di sini. 100 tahun lebih awal bagi kami tidaklah terlalu lama, dan beberapa kultivator tiba bahkan lebih lama lagi. Namun, meskipun Dao di setiap alam abadi tidak persis sama, prinsip-prinsip fundamental mereka tetap sama, hanya dengan sedikit perbedaan di permukaan. Berdasarkan pengalaman pribadi para kultivator dari generasi ke generasi di Istana Abadi ini, secara umum, selama seseorang dapat berkultivasi di sini beberapa dekade lebih awal, mereka pada dasarnya dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan ilahi dari hukum yang telah mereka pahami. Oleh karena itu, 100 tahun lebih awal bagi kami sudah lebih dari cukup. Jadi begitu, semua makhluk abadi mengangguk diam-diam ketika mendengar ini. Kata-kata Penatua Jin samar-samar menunjukkan bahwa asal-usul Dao Agung saling terhubung, yang membuat semua makhluk abadi memahami misteri itu. Penatua Jin mengangguk setuju pada Limuran dan berkata sambil tersenyum, karena Li Xianyu menebak dengan benar, maka giliranmu untuk memilih tempat tinggal gua. Limuran berterima kasih padanya dan setelah mengetahui bahwa Tetua Jin dan Kunling Jinxian keduanya memiliki gua portabel mereka sendiri, ia tanpa basa-basi memilih kediaman abadi yang terbesar dan terlengkap di sini. Kediaman abadi ini, yang dibangun di tengah awan, mencakup radius 5.000 mil penuh, dan batasannya yang ketat membuatnya cocok bagi Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya untuk berkultivasi secara bersamaan. Oleh karena itu, San Feng, Peri Es, dan yang lainnya memilih untuk tidak memilih kediaman abadi lain, melainkan memutuskan untuk tinggal di kediaman Gua Limuran demi kenyamanan yang lebih besar. Duanmu Ziyu, Nangong Ren, dan pengawal emas lainnya masing-masing memilih gua tempat tinggal, lalu para dewa bubar. Tetua Jin dan Dewa Emas Kunling masing-masing memanggil gua tempat tinggal abadi mereka sendiri dan mengambil alih komando di dekatnya. Setelah memasuki gua, para dewa berlatih sendiri-sendiri. Limuran, Peri Es, dan Huan Ling Er bertemu secara diam-diam untuk membahas masalah penting yaitu pertemuan dengan tubuh asli 13 dewa akhir dunia. Peri Es berkata, konferensi 10.000 dewa belum dimulai, dan alam abadi Hongmeng dijaga ketat. Selain para kultivator yang berpartisipasi dalam kompetisi, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk atau keluar. Jika tubuh Dewa Surgawi kita datang ke sini, niscaya akan menarik perhatian Dewa Surgawi lainnya, mengungkap keberadaan Wu Ming.
Terlebih lagi, Penatua Jin, seorang dewa emas primordial, menjaga tempat ini siang dan malam. Jika tubuh kita datang ke sini, kemungkinan besar dia akan menemukan kita. Jika kita terpaksa melenyapkan Penatua Jin, itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan, yang mana bukanlah ide yang bagus. Kenapa tidak menunggu sampai konferensi 10.000 dewa dimulai? Saat itu, alam abadi Hongmeng tidak hanya akan dipenuhi ribuan dewa, tetapi juga akan ada banyak dewa emas dan bahkan dewa surgawi yang datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Saat itu, tubuh dewa surgawi kita akan dapat menyembunyikan aura mereka dan menyelinap masuk, lalu bertemu dengan rekan Daois Li dan Wuming. Setelah pertemuan itu, kita bisa membahas hal-hal penting lainnya. Sebelum memasuki alam abadi Hongmeng ini, makhluk abadi ini telah berkomunikasi dengan tubuh asliku melalui telepati. Aku yakin teman-teman abadi lainnya akan segera tahu bahwa kita telah tiba di alam abadi Hongmeng, dan tentu saja akan mencoba bertemu dengan kita di konferensi 10.000 dewa. Limuran mengangguk pelan. Jadi, kita tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini, hanya duduk di sini dan berlatih dengan tenang selama 100 tahun. Benar sekali, kata Peri Es, ini kesempatan langka bagi rekan Daois Li untuk bermeditasi dan berkultivasi. Alam abadi Hongmeng ini adalah tanah suci tempat semua makhluk abadi mencapai pencerahan. Konferensi 10.000 dewa diadakan di sini untuk alasan yang lebih dalam. Tetua Wei Jin hanya setengah benar. Apakah ada makna lain yang lebih dalam? Limuran tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Peri Es mengangguk pelan dan berkata, Ki Ungu Hongmeng dari alam abadi Hongmeng juga merupakan wujud Yuan Ki langit dan bumi. Tampaknya pada dasarnya sama dengan Ki abadi dari alam abadi lainnya, tetapi konon alam abadi ini terbentuk kemudian. Karena tidak memiliki batas tambahan, alam abadi ini lebih banyak menyimpan Yuan Ki yang kacau dari awal dunia. Oleh karena itu, Ki Ungu Hongmeng di sini mengandung lebih banyak Tao, lebih lengkap, dan lebih dekat dengan asal-usulnya. Di alam abadi Hongmeng ini, para abadi dari metode kultivasi apapun dapat menunjukkan kekuatan magis mereka dalam pertempuran. Selain itu, setelah memurnikan Hongmeng Purple Ki, terdapat kekuatan magis khusus, yaitu Hongmeng Wei Guang, yang juga dikenal sebagai Purple Ki Wei Guang. Peri Es menyelesaikan kata-katanya, dengan lembut mengembuskan energi vital langit dan bumi. Kemudian, dengan jentikan jarinya, aliran udara dingin memancar. Udara dingin ini mengembun menjadi manik es bundar transparan di depannya. Cahaya ungu redup perlahan-lahan bersinar di permukaan manik-manik itu. Cahaya ungu itu begitu terang sehingga sulit dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Apakah ini cahaya ungu redup? Limuran dengan hati-hati mengamati cahaya ungu redup di permukaan manik es dan bertanya dengan ragu, kekuatan magis apa yang dimiliki cahaya redup ini? Peri Es berkata, ada 9 tingkat cahaya ungu. Tak hanya luar biasa kuatnya, mereka juga secara langsung mencerminkan tingkat pemahaman kultivator tentang jalan surgawi yang terkandung dalam Ki Ungu primordial. Umumnya, hanya dewa surgawi yang dapat melepaskan 9 tingkat cahaya. Dewa emas, dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, umumnya dapat memahami dan melepaskan 5 hingga 8 tingkat cahaya ungu. Sementara itu, dewa sejati biasa hanya dapat memahami tingkat 3 ke bawah. Yang lebih menakjubkan lagi, kemampuan untuk memahami cahaya berkilauan sepenuhnya bergantung pada pemahaman kultivator tentang jalan surgawi dan tidak ada hubungannya langsung dengan tingkat kultivasi mereka. Secara umum, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin dalam pemahaman tentang jalan surgawi, dan oleh karena itu semakin tinggi pula tingkat cahaya ungu berkilauan yang dapat dilepaskan. Namun, ada juga banyak contoh di mana beberapa makhluk abadi dengan pemahaman luar biasa, bahkan mereka yang berada di tingkat keabadian sejati, dapat memahami tingkat keempat dan di atasnya dari cahaya ungu berkilauan. Sedangkan untuk kekuatan kilauan ungu, ia berlipat ganda di setiap lapisannya. Seorang dewa sejati biasa dapat melepaskan 1 lapisan kilauan ungu setelah periode kultivasi singkat, dan kekuatannya rata-rata. Namun, dengan setiap lapisan kilauan tambahan, kekuatan yang terkandung meningkat sekitar 2 kali lipat. Oleh karena itu, kilauan di atas 4 lapisan sudah cukup untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa, cukup untuk memungkinkan seorang kultivator tingkat dewa sejati menang dalam duel. Begitu, Limuran mengangguk diam-diam. Alam abadi agung dipilih untuk menjadi tuan rumah konferensi 10.000 dewa, khususnya untuk memfasilitasi identifikasi para kultivator dengan pemahaman yang lebih tinggi. Mengamati jumlah lapisan energi ungu berkilau yang ditunjukkan oleh seorang kultivator saja sudah cukup untuk mengukur kedalaman pemahaman mereka tentang jalan surga. Setibanya di alam abadi agung, para makhluk abadi dapat menentukan berapa banyak lapisan energi ungu berkilau yang dapat mereka hasilkan untuk menentukan apakah pemahaman mereka lebih unggul dari rekan-rekan mereka, atau hanya biasa-biasa saja. Limuran bertanya, jadi, kompetisi di konferensi 10.000 dewa biasanya merupakan kontes langsung aura ungu. Peri Es menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu.
Cahaya ungu yang berkilauan itu hanyalah kekuatan magis yang berasal dari energi vital langit dan bumi di negeri peri ini. Cahaya itu bisa ditambahkan ke kekuatan magis lainnya. Misalnya, ketika aku melakukan teknik es dingin, aku bisa menambahkan lapisan cahaya ungu yang berkilauan. Kultivator lain juga bisa menambahkan pemahaman mereka sendiri tentang cahaya ungu yang berkilauan ketika mereka melakukan teknik api abadi. Namun, karena kekuatan kilatan Ki ungu di bawah tingkat ketiga tidak terlalu kuat, sebagian besar dewa sejati masih mengandalkan kekuatan magis yang mereka pahami untuk bertarung. Hanya ketika keterampilan dan kekuatan magis kedua belah pihak serupa, dan salah satu pihak telah memahami kilatan Ki ungu di atas tingkat keempat, barulah kilatan Ki ungu menjadi kunci penentu kemenangan atau kekalahan. Peri Es menasihati Limuran, selama 100 tahun ke depan, rekan Daois Li, mohon bermeditasilah di sini dengan tenang. Kami sedang merencanakan pembangunan kembali Istana Abadi Apokaliptik, jadi tidak perlu terburu-buru. Terlebih lagi, bahkan Wu Ming pun belum sepenuhnya memahami kesulitan yang ada. Semakin tinggi kultivasi dan semakin dalam wawasanmu, semakin bermanfaat bagi rencana masa depan kami, dan semakin bermanfaat pula bagi kultivasimu sendiri. Ya, terima kasih atas ajaranmu, senior. Limuran membungkuk penuh terima kasih, diam-diam merasakan misteri yang terkandung dalam energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Peri Es dan Huan Ling Er kemudian pergi, meninggalkan Limuran bermeditasi sendirian. Setelah merasakannya sejenak, Limuran menarik napas dalam-dalam dan merapal mantra, lalu mengulurkan jarinya dan mengeluarkan manik energi vital. Benar saja, cahaya ungu samar muncul di permukaan manik tersebut. Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikkannya lagi. Sebuah manik energi lain muncul. Keduanya bertemu dan hancur berkeping-keping dengan suara bangringan. Sisa energi menghantam Limuran dan membuat lengan bajunya bergetar. Memang ada cahaya ungu samar, tapi kekuatannya memang tidak besar. Gumam Limuran. Senior Wu Ming, apakah menurutmu aku juga harus dengan tenang memahami cahaya ungu redup ini? Limuran bertanya pada Zhao Wuming. Zhao Wuming menjawab, pada dasarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan Peri Es. Saya hanya punya satu hal yang tidak saya setujui. Kalimat yang mana? Tanya Limuran penasaran. Zhao Wuming tersenyum dan berkata, kalimat pertama ada 9 lapisan cahaya Ki ungu. Apakah Ki ungu Hongmeng ini benar-benar hanya dapat merangsang 9 lapisan cahaya masih dalam perdebatan? Memang, mungkin sebagian besar makhluk surgawi hanya dapat merangsang 9 lapisan cahaya Ki ungu, tetapi ini tidak berarti bahwa kekuatan Ki ungu hanya 9 lapisan saja. Mungkin hanya pemahaman makhluk surgawi tentang jalan surga yang kurang menyeluruh, dan pemahaman mereka tentang tahu kurang mendalam atau lengkap, jika tidak, mungkin hanya ada lapisan cahaya ke-10 atau bahkan ke-11. Ini seperti alam kultivasi. Bagi para kultivator di alam bawah, keabadian sejati adalah puncak kultivasi. Namun, di alam abadi, di atas keabadian sejati ada keabadian emas, dan di atas keabadian emas ada keabadian surgawi. Keabadian surgawi hampir maha kuasa, tetapi mereka tidak dapat membalikkan hukum alam. Keabadian surgawi seperti kita juga tidak berdaya untuk mengubah kemunduran istana surgawi di akhir zaman. Karena itu, Zhao percaya bahwa kultivasi tidak ada habisnya. Di atas keabadian surgawi, ada keabadian Dao. Mungkin di tangan seorang keabadian Dao, apalagi Ki ungu primordial, bahkan batu biasa pun dapat melepaskan aura ungu tingkat ke-10. Zhao Wuming melanjutkan, mungkin Dewa Surgawi dan Dewa Tao masih terlalu jauh bagi rekan Daois Li. Namun, memahami energi ungu yang berkilauan adalah sesuatu yang bisa dicoba oleh rekan Daois Li saat ini. Baik itu memahami energi ungu yang berkilauan maupun mempraktikkan teknik tanpa nama, pada dasarnya mereka sedang memahami Dao langit dan bumi. Mempraktikkan seni tanpa nama akan memungkinkan rekan Daois Li untuk meningkatkan kepekaannya terhadap energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Sementara mempraktikkan kilatan Ki ungu memungkinkan seseorang untuk secara langsung memahami Tao di dalam energi vital langit dan bumi dan mewujudkannya dalam bentuk kekuatan ilahi. Oleh karena itu, keduanya justru saling melengkapi. Zhao yakin bahwa rekan Daois Li telah mencapai beberapa keberhasilan dalam seni tanpa nama, dan pemahamannya tentang kilatan Ki ungu jelas lebih unggul daripada para kultivator abadi sejati lainnya. Limuran mengangguk sedikit ketika mendengar ini, seolah sedang memikirkan sesuatu. Para dewa menetap di alam abadi Hongmeng, masing-masing bermeditasi dan berkultivasi. Lambat laun, semakin banyak dewa datang dari berbagai alam abadi dan menetap di sini, menunggu konferensi 10.000 dewa 100 tahun dari sekarang. Meskipun alam abadi Hongmeng tidak terlalu luas di antara alam abadi lainnya, wilayahnya jauh lebih luas daripada alam rendah pada umumnya seperti alam roh dan alam ibel. Lebih lanjut, seluruh alam abadi Hongmeng tidak dihuni oleh klan bangsawan atau kultivator pribumi manapun. Oleh karena itu,
Bahkan jika puluhan ribu makhluk abadi memasuki wilayah tersebut, masih akan ada ruang yang cukup bagi mereka untuk membangun istana dan tempat tinggal mereka sendiri, memastikan mereka tidak akan kekurangan tempat tinggal. Setelah puluhan tahun berkultivasi, Gua Limuran tiba-tiba dan tanpa peringatan mengumpulkan awan bencana di atasnya, dan beberapa petir keemasan menghujaninya. Namun, Limuran tampak tidak terpengaruh, dan setelah menerima petir tersebut, ia melanjutkan perjalanannya. Penatua Jin, yang bertanggung jawab atas area tersebut, tentu saja menyadari kejadian ini juga. Ia berasumsi bahwa Limuran pasti memiliki kekuatan magis yang luar biasa, sehingga ia menarik guntur kesengsaraan. Hal ini tidak jarang terjadi di dunia abadi, dan kekuatan guntur emas tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, Limuran dengan cepat menyerap guntur dan menghilangkan awan kesengsaraan, sehingga Penatua Jin tidak menanyakannya secara khusus. Duan Muziu dan yang lainnya juga tahu tentang guntur dari langit, dan mereka sangat ingin tahu tentang kekuatan sihir macam apa yang dipraktikkan Limuran, tetapi tidak nyaman bagi mereka untuk bertanya terlalu banyak. Ini sebenarnya adalah bunga kelahiran kembali yang menumbuhkan daun baru, sehingga mengundang kesengsaraan surgawi. Limuran telah berhasil mencapai tahap abadi sejati, kekuatan dan kemampuan magisnya meningkat pesat. Dengan bantuan guntur kecil, ia mampu menghadapi guntur dengan mudah tanpa menimbulkan suara keras. Beberapa tahun kemudian, Limuran dan yang lainnya tiba-tiba menerima instruksi dari Tetua Jin, memerintahkan mereka untuk menghentikan latihan mereka dan keluar dari pengasingan untuk menemuinya, dengan mengatakan bahwa seorang tamu terhormat sedang berkunjung dan ingin memeriksa kemajuan latihan mereka. Limuran dan para dewa lainnya tidak berani menentang perintah itu dan hanya bisa keluar dari tempat peristirahatannya dan pergi ke istana abadi Tetua Jin untuk berkunjung. Ketika Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya tiba di rumah abadi Tetua Jin, mereka mendapati Duan Muziu dan yang lainnya telah tiba di sana lebih awal. Selain Tetua Jin dan Kunling Golden Immortal, ada dua guru tingkat Golden Immortal lainnya, seorang biksu dan seorang wanita tua, serta selusin kultivator True Immortal yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Tetua Jin memperkenalkan mereka, kedua rekan abadi ini adalah Master Bu dan Tetua Bola dari Alam Abadi Sura. Mereka adalah rekan abadi yang mewakili Alam Abadi Sura di konferensi 10.000 dewa. Master Bu, Tetua Bola, kedelapan sahabat muda ini mewakili 8 dewa sejati dari alam abadi ini. Limuran dan yang lainnya memberi penghormatan kepada Dewa Emas dan teman-teman abadi lainnya satu persatu, bertukar sapa satu sama lain, dan kemudian, di bawah instruksi Tetua Jin, mereka terbagi menjadi dua baris dan berdiri di bawah kursi utama di aula. Tetua Jin tersenyum dan berkata, saya dengar di antara alam-alam bawah yang berafiliasi dengan alam abadi Sura, alam hantu adalah yang paling makmur, dan karena itu memiliki jumlah kultivator hantu terbanyak. Banyak kultivator hantu, setelah berkultivasi dalam tubuh yang mereka, bahkan pergi ke alam manusia dan tempat-tempat lain untuk berkultivasi. Oleh karena itu, metode kultivasi para kultivator di alam manusia juga sebagian besar didasarkan pada metode kultivasi aliran Brahma, yang paling efektif dalam mengendalikan kultivator hantu. Kultivator aliran Brahma merupakan mayoritas kultivator manusia. Hari ini, saya bertemu dengan teman-teman muda dari alam abadi Sura, dan mereka adalah makhluk abadi hantu atau biksu tinggi. Reputasi mereka memang pantas. Ada kultivator teknik lain di negeri dongeng ini, tetapi jumlah mereka sedikit, dan kultivasi mereka tidak cukup dalam, sehingga mereka gagal lolos dari kompetisi seleksi. Tetua Bola menjawab beberapa patah kata. Suaranya terkadang serak dan terkadang tajam, yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Penatua Bola melirik Limuran dan yang lainnya. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di matanya, yang awalnya agak kabur karena usia tua. Limuran dan yang lainnya terkejut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Penatua Bola mengangguk pelan dan berkata, aura yang dipancarkan oleh teman-teman muda dari alam abadi Anda memang berbeda, tetapi semuanya harus dianggap sebagai teknik Tao. Sepertinya alam abadi Anda masih sangat bergantung pada teknik Tao. Penatua Jin terkekeh, teknik kultivasi Tao adalah yang paling mudah dipelajari, tetapi juga yang paling rumit, sehingga jumlah praktisinya paling banyak. Jika kita melihat berbagai alam abadi di alam abadi, hampir setengahnya adalah praktisi yang mempraktikkan teknik kultivasi Tao. Donor Jin benar, Master Bu mengangguk. Di antara semua jenis teknik kultivasi, teknik dasar Tao, meskipun tidak terlalu ampuh, adalah yang paling mudah dipelajari. Terutama teknik 5 elemen yang paling sederhana, yang hampir semua kultivator bisa praktikkan. Bahkan, baik itu sekte Brahma, kultivasi hantu, atau bahkan Konfusianisme, Mohisme, atau kultivasi instrumen yang lebih langka, teknik dasar mereka semua memanfaatkan teknik 5 elemen Tao sampai batas tertentu. Sebagai teknik kultivasi yang paling dikenal dan diterima secara luas dari asal mulanya, paling luas, dan dapat diakses oleh berbagai ras, teknik Tao secara alami adalah yang paling umum di dunia abadi.
Beberapa Dewa Emas berdiskusi sejenak, dan Limuran serta yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berani menyela. Tak lama kemudian, Penatua Bola tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, kami menerima undangan kunjungan ini karena kami ingin para dewa sejati muda dari alam abadi ini dapat bertanding dengan sesama dewa setingkat dari alam abadi Anda. Para kultivator Tao di alam abadi ini bukanlah kultivator arus utama, dan kekuatan mereka relatif rata-rata. Namun, di konferensi 10.000 dewa, mereka akan bertemu banyak guru Tao. Oleh karena itu, mereka perlu merasakan kekuatan magis para kultivator Tao setingkat terlebih dahulu. Penatua Jin tersenyum dan berkata, kata-kata Penatua Bola persis seperti yang kuinginkan. Aku hanya ingin menguji kemajuan kultivasi teman-teman muda ini. Untuk menambah keseruan, mari kita bertaruh sesuai kesepakatan di jimat transmisi suara. Bagaimana? Baiklah, Tetua Bola setuju, aku sudah membawa apa yang diinginkan sahabat Jin Xian. Bagus sekali. Mata Penatua Jin berbinar, lalu ia berkata, aku juga sudah menyiapkan beberapa harta karun yang nilainya setara. Semuanya tergantung siapa yang akan menang pada akhirnya. Limuran dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Ternyata para tetua abadi emas ini tidak hanya ingin mereka bersaing satu sama lain, tetapi juga sudah bertaruh. Limuran tercengang ketika tiba-tiba mendengar suara rahasia tetua Jin teman Li, pihak lain memiliki harta yang kubutuhkan, jadi aku bertekad untuk memenangkan taruhan ini. Tolong jangan kecewakan aku. Ya, jawab Limuran melalui transmisi suara, mendesah dalam hatinya. Jangan khawatir, bahkan jika dia benar-benar kalah taruhan, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Dia tetap harus mengandalkanmu untuk melayaninya di konferensi 10.000 dewa. Suara Zhao Wuming terdengar dari benak Limuran. Zhao Wuming melanjutkan, kalian juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat hasil kerja keras kalian selama bertahun-tahun. Apakah kalian telah mencapai Tao atau belum? Kalian bisa membuktikannya di sini. 1430